Lalu ketika kebersamaan itu selesai, Lin pun memutuskan untuk mengantarkan Fang kembali ke rumah. Bahkan ketika masuk ke rumah Fang, mereka langsung berciuman dengan sangat agresif, tanpa menyadari bahwa ternyata ibu Fang juga ada di sana. Dan ia melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Tak berselang lama mereka pun menyadari keberadaan ibu Fang. Hal itu benar-benar membuat Fang dan Lin merasa sangat malu. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di alur drama Cina Love Designer full episode versi Bioskop Singkat. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih yang sedang melakukan foto prawedding. Dan sepasang kekasih itu adalah Fang dan Zeyang. Kali ini mereka terlihat sangat bahagia. Namun tak disangka ternyata diam-diam Zeyang memiliki kekasih lain. Bahkan selingkuhan Zeyang yang bernama Pei itu juga ada di sana. Dan naasnya Fang malah melihat hal tersebut. Akhirnya ia langsung melampiaskan kekecewaannya pada Zeyang. Fang juga meninggalkan mereka berdua begitu saja. Lalu ketika Fang sedang berjalan seorang diri, ia tanpa sengaja terserempet oleh salah seorang pengendara motor. Dan pengendara motor itu juga terjatuh sampai terluka. Kejadian tersebut sampai membuat Fang menghampiri laki-laki itu. Namun mereka berdua malah saling berdebat antara satu sama lain. Dan laki-laki tersebut bernama Lin. Awalnya Fang memilih untuk meninggalkan laki-laki itu. Tetapi ia malah terpaksa membantu Lin mendorong sepeda motornya. Momen tersebut pun membuat Lin mengajaknya makan bersama sebagai ucapan terima kasih Lin pada Fang. Di malam hari akhirnya mereka pun makan malam bersama. Kali ini Fang masih terlihat sangat bersedih. Bahkan ia meminum banyak sekali bir sampai membuatnya mabuk. Dan momen itu membuat Fang terus berbicara tentang hal buruk yang baru menimpa hubungan asmaranya. Mendengar hal tersebut masih tidak bisa membuat Lin berbuat apa-apa. Lin juga sempat ingin pergi meninggalkan Fang. Namun, tiba-tiba saja Fang malah mengatakan bahwa semua laki-laki sama saja. Perkataan itu langsung membuat Lin memutuskan untuk membawa Fang beristirahat di sebuah hotel. Tetapi mereka terpaksa berada di kamar yang sama, sebab hanya tersisa satu kamar di hotel tersebut. Lalu ketika Lin sedang membersihkan diri, tiba-tiba saja Fang malah ikut masuk ke kamar mandi karena ia yang ingin muntah. Melihat tingkah Fang membuat Lin tidak menyangka sama sekali. Walaupun akhirnya Fang tetap kembali tertidur. Keesokan harinya, Fang pun terbangun lebih dulu. Saat itu, ia melihat Lin yang tertidur di sebuah ruangan. Di sisi lain, Zeyang malah melaporkan tentang Fang yang menghilang ke pihak kepolisian. Sementara itu, ketika Lin sudah terbangun, ia pun langsung ingin bersiap-siap. Namun Lin malah mendapati Fang yang sudah mengubah pakaiannya sendiri. Kemudian mereka pergi dari hotel tersebut bersama-sama. Bahkan Lin juga memberikan sebuah ponsel untuk Fang. Lalu di tengah perjalanan tiba-tiba saja ada sebuah mobil polisi yang menghentikan mereka berdua. Hal itu pun membuat mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Zeyang langsung menemui Fang, tetapi Fang masih tidak ingin memperdulikannya. Bahkan sampai ketika mereka ingin meninggalkan tempat itu, Zeyang masih terus saja berusaha membujuk Fang. Namun ia malah diserang oleh sahabat Fang yang bernama Qin. Sampai akhirnya Zeyang pun pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian sebelum Fang berpisah dengan Lin, ia sempat ingin mengganti semua biaya yang sudah Lin keluarkan untuk dirinya, tetapi Lin malah telah mengikhlaskan hal itu.
Di malam hari, akhirnya Fang dan Qin sudah sampai di rumah. Namun mereka langsung memilih untuk bersenang-senang bersama di sebuah klub. Mereka juga dengan berani bergabung dengan orang-orang yang tidak dikenal. Momen itu pun membuat mereka berdua bertemu dengan Zhao. Bahkan, Zhao benar-benar bersikap baik karena ia sampai bersedia membantu mengantarkan Fang dan Qin pulang ke rumah. Tetapi kali ini, Fang ingin kembali ke perusahaannya untuk mengambil beberapa berkas penting. Namun, sesampainya di perusahaan, ia malah dikejutkan dengan kondisi perusahaan yang sudah hancur berantakan. Hal itu langsung membuat Fang menghubungi Ziyang, karena hal tersebut pasti adalah ulahnya. Kemudian ketika Fang pulang ke rumah, ia kembali melihat kondisi rumah yang sangat berantakan. Dan lagi-lagi hal tersebut disebabkan oleh Ziyang. Di hari berikutnya, Lin sedang berada di perusahaan. Ternyata Lin adalah direktur grup Wanfeng. Kali ini ia mengadakan rapat bersama rekan kerjanya karena perusahaan saingan mereka sudah mengeluarkan produk busana yang baru dan mereka berhasil menyaingi pemasukan perusahaan Lin. Hal tersebut membuat Lin berpikir untuk mencari cara agar bisa mengatasi permasalahan itu. Di sisi lain, Fang ditemui oleh pemilik gedung perusahaannya karena Fang harus segera membayar biaya sewa gedung tersebut. Namun kali ini Fang masih terlihat begitu frustasi. Lalu Fang dihampiri oleh karyawan lamanya. Tak disangka ternyata mereka bertiga akan tetap bertahan di perusahaan itu. Mendengar hal tersebut langsung membuat Fang kembali bersemangat untuk bangkit dari keterpurukan itu. Pada scene yang berbeda, Chen memberikan sebuah kabar pada Lin jika mereka tidak bisa melakukan penyelidikan di salah satu pabrik karena penjagaan pabrik tersebut yang begitu ketat. Akhirnya, Chen ingin berusaha menyamar dengan mengajak salah satu karyawan yang ada di sana. Tak disangka ternyata Chen mengajak Zhou untuk melakukan misi itu. Sementara itu, Fang dan Qin pergi menemui pengacara Shen. Awalnya, Fang ingin mencari keadilan tentang kejahatan yang dilakukan Ziyang pada dirinya. Sebab Ziyang sudah merenggut semua harta kekayaan Fang, akibat Fang yang terlalu mempercayainya. Namun, usaha tersebut malah tidak membuahkan hasil sama sekali. Sebab Fang tidak bisa menuntut Ziyang karena hal yang Ziyang lakukan sudah sesuai hukum atas posisinya di perusahaan. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Qin merasa sangat kesal. Fang juga tidak menyangka sama sekali atas hal buruk yang ia alami. Di sisi lain, nasib naas malah menimpa Chen dan Zhou sebab mereka babak belur karena melakukan sebuah misi di salah satu pabrik. Lalu, Lin mengajak Chen untuk pergi menemui Pak Shen. Kali ini Pak Shen memberitahukan perihal masalah Fang pada Lin, namun mereka tidak membicarakan hal tersebut terlalu jauh. Pada scene yang berbeda, Fang dan Qin sedang dalam perjalanan. Saat itu tiba-tiba saja ibu Fang menelpon karena meminta mereka berdua untuk makan bersama di rumahnya. Ajakan tersebut pun benar-benar tidak bisa ditolak sama sekali oleh mereka. Lalu sesampainya di rumah orang tua Fang, mereka berdua merasa sangat bingung perihal bagaimana cara memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi di antara Fang dan Qin. Kemudian ketika mereka mulai makan bersama di meja makan, kedua sahabat itu benar-benar tidak bisa menutupi jika ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sampai akhirnya ibu Fang menyadari hal tersebut. Akhirnya tanpa sadar, Fang dan Qin mengatakan hal yang sebenarnya perihal hubungan Fang dengan Ziyang, serta kejahatan yang Ziyang lakukan. Mengetahui hal itu langsung membuat serangan jantung ibu Fang kembali kambuh. Beruntung mereka masih berhasil menenangkan ibu Fang. Sementara itu, saat Lin baru saja pulang ke rumah, ia mendengar musik cukup keras yang berasal dari kamar Luo, adik perempuan Lin. Bahkan Luo tidak mau mendengar apa yang Lin katakan sama sekali. Di malam hari, Qin dan Fang masih terus berusaha mencari jalan keluar dari masalah yang menimpa Fang. Beruntung mereka berhasil menemukan surat orderan yang masih dalam proses produksi. Hal itu membuat Fang masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan bisnisnya. Keesokan harinya, ketiga karyawan Fang sedang membereskan kantor mereka. Tak berselang lama, Fang juga ada di sana. Dan ketika mereka ingin melakukan rapat, ada seorang kurir mengantarkan sebuah paket. Tak disangka ternyata isi paket itu adalah surat yang dikirim oleh pengacara Shen.
Di sisi lain, Pak Shen sedang bersama Lin dan Chen. Dan kali ini, Lin meminta agar masalah Fang dijalankan sesuai prosedur hukum. Kemudian ketika Pak Shen kembali ke kantornya, ia mendapati Fang dan Qin yang sudah ada di sana. Saat itu mereka meminta agar Pak Shen tetap membantu masalah Fang. Qin juga terus berusaha membujuk Pak Shen. Apalagi ternyata Fang adalah terdakwa kasus pelanggaran hak bisnis Lin. Hal tersebut membuat Fang meminta agar Pak Shen bisa mempertemukan mereka berdua. Di sisi lain, Lin sedang sibuk memperbaiki sepeda motornya. Lalu ia mendapatkan telepon dari Pak Shen, sebab Pak Shen ingin menyampaikan ajakan Fang untuk bertemu dengan Lin, agar mereka bisa menegosiasikan masalah yang ada pada mereka berdua. Tak hanya Pak Shen, Fang juga langsung berusaha untuk membujuk Lin. Namun, Lin malah tidak memberikan jawaban yang pasti untuk hal tersebut. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Fang dengan berani menghentikan Lin yang sedang mengendarai motor. Saat itu, Fang dan Qin langsung bersikap baik pada Lin. Fang juga berusaha menjelaskan jika masalah yang ada di antara mereka disebabkan oleh Ziyang. Dan akhirnya Fang berusaha membujuk Lin agar mau untuk berdamai secara pribadi. Namun Lin malah menolak hal tersebut. Dan ia memberikan sedikit keringanan dengan meminta Fang untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan Ziyang. Tetapi Fang tidak mahir dalam melakukan hal itu. Akhirnya Lin langsung pergi meninggalkannya. Namun Qin tetap berusaha mengejar Lin karena ia ingin memberikan penjelasan bahwa Fang adalah desainer yang jujur dan tidak melakukan hal licik sama sekali. Tetapi usaha Qin masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Di malam hari, tiba-tiba saja Fang mendengar suara yang membuatnya sangat ketakutan. Alhasil, Fang langsung bergegas pergi. Tetapi ia malah mendapati Lin yang ada di sana. Bahkan Lin juga mengajak Fang untuk pergi bersamanya. Namun ternyata laki-laki itu adalah Ziyang. Dan tak disangka ternyata hal tersebut hanyalah mimpi buruk Fang. Keesokan harinya, Fang sedang bergegas pergi untuk menemui Pak Wang. Kali ini Fang kembali mendapatkan masalah sebab Pak Wang tidak bisa melanjutkan produksi orderan milik Fang. Dan hal tersebut merupakan perintah dari direktur produksi Pak Wang. Saat itu, Fang dan ketiga karyawannya membawa kembali sisa kain bahan produksi yang belum digunakan. Karena Fang berencana ingin memanfaatkan kain tersebut dengan baik. Dan Fang sendirilah yang akan menjadi desainer untuk merancang pakaian yang diproduksi nantinya. Melihat desain yang dibuat oleh Fang benar-benar membuat semua karyawannya merasa sangat terpukau. Beberapa hari kemudian, Fang menemui Pak Qi untuk memperlihatkan pakaian yang ia desain. Tetapi Pak Qi merasa khawatir jika usaha Fang dalam mendesain pakaian tidak langsung berjalan mulus. Tak berselang lama, istri Pak Qi yang bernama Bu Min juga ada di sana. Namun ia malah sedang merasa sangat kesal dengan desainer yang dipilih oleh Pak Qi. Memahami situasi itu membuat Fang memperlihatkan desainnya pada Bu Min. Tak disangka, Bu Min sangat menyukai desain tersebut. Fang juga akan mempertanggungjawabkan desain yang sudah ia buat. Akhirnya Fang memiliki tugas membuat pakaian khusus untuk Bu Min. Keesokan harinya, Fang mulai mengerjakan pakaian Bu Min. Tetapi lagi-lagi ia malah menerima surat panggilan dari pengadilan. Lalu ketika Fang sudah selesai menghadiri persidangan itu, ia malah menjadi sangat terbebani karena harus memberikan ganti rugi yang cukup besar pada perusahaan Lin. Akhirnya Fang langsung kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan tugasnya. Bahkan Fang sampai bekerja lembur agar pekerjaan bisa terselesaikan. Setelah beberapa waktu, akhirnya pakaian tersebut berhasil diselesaikan. Bahkan Bu Min terlihat sangat puas dengan hasil tangan Fang. Qin pun juga ada di sana menemani sahabatnya itu. Di malam hari, Fang sedang makan malam bersama keluarganya. Keponakan Fang yang bernama Di juga ada di sana bersama mereka. Bahkan kedua orang tua Fang sangat menyukai cucu laki-lakinya itu. Dan lagi-lagi ibu Fang masih terus saja mengomeli dirinya akibat Fang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Setelah makan malam itu selesai, ayah Fang langsung mengajaknya untuk mengobrol berdua. Ternyata ayah turut prihatin atas masalah yang menimpa Fang. Maka dari itu, ayah ingin membantu Fang dengan memberinya sebuah kartu ATM. Namun Fang menolak bantuan tersebut sebab ia pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri.
Keesokan harinya, Lin mendapatkan kabar bahwa Fang sudah melunasi semua uang ganti ruginya. Bahkan Fang juga membayar uang yang pernah Lin gunakan untuk dirinya di beberapa waktu yang lalu. Kemudian tiba-tiba saja Lin mendapatkan kabar dari guru Su bahwa Luo berkelahi. Sementara itu Fang lebih dulu tiba di sekolah karena ternyata Luo membuat tangan Di terluka. Kali ini Fang sempat mengomeli Luo sebab Luo yang masih saja menyalahkan Di. Padahal Di terlihat seperti laki-laki yang begitu polos. Tak berselang lama, Fang dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa Luo adalah adik Lin. Dan Luo benar-benar gadis yang sangat nakal karena ia berani melawan perkataan semua orang. Bahkan Luo juga tidak merasa bersalah sama sekali. Setelah itu, saat Fang ingin pergi dari sekolah tersebut, Lin sempat menghentikannya sebab ia ingin mewakili Luo meminta maaf pada Fang. Namun Fang juga melakukan hal yang sama karena ia sempat mengomeli Luo. Kemudian ketika Fang sampai di rumah, ia dan kedua orang tuanya kembali membahas Di karena mereka mengkhawatirkan keselamatan Di. Lalu tiba-tiba saja Fang dihubungi oleh Qin. Hal itu langsung membuat Fang menghampirinya. Tak disangka ternyata Ziyang ada bersama Qin dan Zuo lah yang terus mengawasi Ziyang. Setelah itu Fang pun menemui Ziyang. Kali ini ia benar-benar terlihat sangat membenci mantan pacarnya tersebut. Saat itu Lin sedang ingin mengajak Luo untuk makan malam bersama. Namun hubungan mereka berdua terlihat sangat tidak baik. Sampai-sampai Luo dengan tega menghiraukan perkataan Lin dan memilih untuk menghidupkan musik. Melihat sikap Luo membuat Lin kembali mengingat perkataan Fang bahwa ia jangan terlalu mengekang Luo. Lalu tak berselang lama Fang pun menghubungi Lin. Kali ini ia memberitahukan perihal keberadaan Ziyang karena Ziyang lah yang mengetahui tentang jalur kebocoran desain. Kemudian akhirnya Lin pergi menemui Ziyang. Pertemuan tersebut membuat Lin memperhitungkan semua kejahatan yang Ziyang lakukan. Sementara itu, Fang dan Qin baru mengetahui bahwa Zhou adalah salah satu karyawan Lin. Tak berselang lama, Lin memanggil Fang untuk mengobrol dengan Ziyang. Namun Lin sempat meminta Fang untuk merekam pembicaraan mereka berdua. Ternyata saat itu Ziyang memohon agar Fang memaafkannya. Bahkan Ziyang terus berusaha membuat hati Fang luluh dengan perkataannya. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Ziyang juga masih terus saja tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya. Setelah itu, Fang langsung memberikan rekaman suara tersebut pada Lin. Tak disangka momen itu mulai membuat hubungan mereka berdua lebih membaik. Di malam hari, Lin dan Luo sedang makan bersama. Kali ini Lin memberikan 2 tiket festival musik pada Luo. Hal itu sempat membuat Luo merasa aneh. Tetapi ternyata Lin mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu mengekang Luo. Perubahan tersebut benar-benar berdampak baik untuk hubungan mereka berdua sebagai kakak beradik. Lin juga berharap jika mereka bisa hidup bahagia. Keesokan harinya, Luo sedang membantu Lin mencoba beberapa pakaian yang akan ia kenakan untuk menonton konser bersama Luo. Namun lagi-lagi Lin harus mengurus masalah perusahaan dan tidak bisa pergi menemani Luo. Hal itu benar-benar membuat Luo merasa sangat emosi. Di malam hari, Fang dibuat frustasi oleh ibunya sendiri sebab ibunya yang terus saja meminta Fang untuk mengikuti acara pesta kencan buta. Sementara itu, Lin yang sedang melakukan perjalanan bisnis dihubungi oleh pembantu yang bekerja di rumahnya. Kali ini Bibi memberitahukan perihal Luo yang tidak pulang ke rumah sepanjang hari. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Lin bergegas menghubungi Luo. Ternyata Luo sedang bersama temannya. Namun teman Luo malah mematikan ponselnya ketika Lin menghubungi Luo. Menyadari ada yang tidak beres, membuat Lin segera menghubungi Fang agar Fang bisa membantu mencarikan informasi tentang keadaan Luo. Fang juga sempat memberitahukan hal itu pada Di. Setelah mengetahui keberadaan Luo, Fang langsung bergegas menemukannya. Tak disangka saat itu Luo sedang dibawa oleh seorang laki-laki. Beruntung Fang berhasil menyelamatkan Luo di waktu yang tepat. Ia juga segera membawa Luo ke rumah sakit terdekat karena kondisi Luo yang tidak sadarkan diri. Fang pun tidak lupa memberitahukan kabar tersebut pada Lin.
Di hari berikutnya, Luo telah sadarkan diri dan ia mendapati Fang yang juga ada di sana. Tak berselang lama, Lin pun ada bersama mereka. Namun kali ini Luo masih marah pada Lin sampai ia berani melawan semua perkataan kakaknya itu. Melihat keributan tersebut langsung membuat Fang membawa Lin untuk keluar dari ruangan itu. Momen tersebut membuat Fang mencoba menjelaskan pada Lin jika Luo adalah seorang wanita dan situasi yang terjadi pada Luo tidak bisa membuat Lin memarahinya dengan begitu keras. Keesokan harinya, Lin menemui Fang di perusahaannya. Saat itu Fang sedang mengemasi semua barang-barang karena ia ingin pindah ke kantor yang lebih kecil. Tak disangka ternyata kedatangan Lin kali ini adalah untuk mengajak Fang makan bersama sebagai ucapan terima kasihnya karena Fang telah membantu Luo. Tak berselang lama, Fang pun dihubungi oleh ibunya. Saat itu lagi-lagi ibu terus saja membahas perihal kencan buta Fang. Hal tersebut membuat Fang tidak bisa menerima ajakan Lin. Kemudian Fang benar-benar melakukan kencan buta itu dengan bertemu laki-laki yang bermacam-macam. Sampai tiba-tiba saja Lin malah ada di sana untuk menjadi pasangan kencan butanya. Tak disangka ketika mereka berdua ingin meninggalkan tempat tersebut, Fang dan Lin malah bertemu dengan ibu Fang. Pertemuan itu langsung membuat ibu Fang mengira jika Lin memang benar-benar pasangan kencan buta Fang. Lalu Fang dan Lin pergi ke sebuah restoran. Kali ini mereka terus membicarakan Luo karena Lin mulai sadar jika sebenarnya Luo kekurangan perhatian dan kasih sayang. Memahami situasi itu membuat Fang merasa sangat prihatin. Saat itu Fang sedang mengajari Lin memasak. Walaupun sebenarnya Fang juga tidak terlalu mahir dalam memasak. Lalu Fang menemui Luo yang tengah asyik melukis. Namun Luo masih saja bersikap kurang baik pada Fang. Tetapi Fang tidak memperdulikan hal itu karena ia terus saja mengajak Luo mengobrol. Apalagi Fang memang sudah ahli dalam melukis. Hal tersebut pun berhasil membuat Luo bersedia mendengarkan pendapat Fang tentang lukisannya. Bahkan Luo juga menerima ajakan Fang untuk makan bersamanya dan Lin. Tak disangka ternyata Lin memasak makanan kesukaan Luo. Beruntung momen tersebut berhasil membuat Luo menikmati kebersamaan itu serta masakan buatan Lin. Keesokan harinya, Fang bekerja seperti biasa. Namun kali ini ia diberitahukan perihal gosip yang sedang beredar di media sosial. Dan gosip itu adalah tentang hubungan Fang dengan Lin. Melihat hal tersebut membuat Fang merasa terkejut karena ia dan Lin tidak memiliki hubungan apapun. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Fang dihubungi oleh Luna, wanita yang dikenal memiliki hubungan dengan Lin. Lalu mereka berdua pun bertemu di kediaman Luna. Kali ini pertemuan mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan Luna meminta bantuan Fang untuk mendesain sebuah gaun untuk dirinya. Permintaan itu pun membuat Fang merasa sangat bahagia karena Luna adalah seorang artis besar. Dan tanpa berlama-lama lagi, Fang langsung mulai mendesain gaun yang Luna inginkan di kantor dirinya. Di hari berikutnya, Fang sudah siap untuk melakukan pekerjaannya. Qin juga ada di sana bersama Fang. Namun Qin malah tidak begitu senang ketika mengetahui bahwa Fang menerima pekerjaan dari Luna. Karena Qin sudah merasa jika Luna pasti memiliki niatan tersendiri. Sebab berita tentang Fang dan Lin yang sudah tersebar luas. Tetapi Fang tidak mempercayai hal tersebut. Karena ia merasa bahwa dirinya bukanlah ancaman bagi Luna. Apalagi Fang dan Lin memang tidak ada hubungan apapun. Tetapi tiba-tiba saja Qin malah merasa jika Lin menyukai Fang. Mendengar hal itu benar-benar semakin membuat Fang tidak mempercayai perkataan Qin. Di malam hari saat Fang sedang sibuk bekerja, tiba-tiba saja Lin juga ada di sana. Ternyata Lin ingin memberitahukan jika tak lama lagi Luo akan berulang tahun. Hal itu membuat Lin bertanya tentang pendapat Fang. Beruntung, Fang bersedia untuk memikirkan hal tersebut. Lalu dengan penuh keberanian, Fang bertanya pada Lin apakah Lin memang menyukai dirinya. Tak disangka, Lin malah benar-benar mengakui hal itu jika ia memang menyukai Fang. Namun Fang tidak terlalu mempedulikan pengakuan tersebut karena ia berpikir jika Lin sudah memiliki Luna. Tetapi Lin tetap menegaskan bahwa Luna bukanlah kekasihnya.
Keesokan harinya, Fang mendapatkan sebuah pesan dari Luna jika Luna meminta Fang untuk mengantarkan gaunnya di sebuah hotel. Lalu, Luna pun bergegas pergi ke hotel tersebut. Tak disangka ternyata Lin juga ada di sana. Dan ketika Fang memperlihatkan gaun buatannya pada Luna, Luna malah merendahkan hasil desain Fang di hadapan Lin. Padahal Fang sudah membuat gaun sesuai dengan yang Luna inginkan. Akhirnya, Fang langsung menjatuhkan gaun tersebut di hadapan mereka semua. Namun ia tetap akan membuat desain gaun yang baru khusus untuk Luna, walaupun Luna terus saja merendahkan kemampuannya. Kemudian Fang pun kembali ke kantornya. Qin yang mengetahui sikap Luna benar-benar merasa sangat kesal. Dan tiba-tiba saja Lin malah ada di sana meminta Fang untuk mengobrol berdua bersamanya. Ternyata Lin mengajak Fang ke suatu tempat agar Fang bisa melampiaskan kekesalannya. Mereka juga sempat mengobrol bersama. Bahkan Lin terus saja menjelaskan bahwa ia dan Luna hanya sekedar berteman. Namun Fang malah tidak terlalu mempedulikan penjelasan itu. Tak berhenti di sana, Lin juga memberikan beberapa saran agar Fang bisa menjadi desainer yang handal. Tetapi Fang malah tidak menerima saran yang Lin berikan. Ia pun dengan tega meninggalkan Lin begitu saja. Setelah itu, di pertengahan malam Fang masih tidak bisa tertidur. Qin yang melihat hal tersebut langsung berusaha memberikan semangat dan ide-ide yang bermanfaat untuk Fang. Di sisi lain, Luo sedang memperlihatkan hasil lukisannya pada Lin. Namun Lin malah tidak terlalu mendukung bakat Luo, sampai membuat Luo merasa jika Fang lebih bisa mengerti perasaannya. Luo juga mulai menyadari bahwa sebenarnya Lin menyukai Fang, sebab hampir setiap hari Lin terus saja ingin bertemu dengan Fang. Namun Lin tidak mengakui perasaannya sendiri. Saat itu, Fang kembali menemui Luna. Kali ini Fang menjelaskan tentang gosip yang beredar di sosial media tentang dirinya dan Lin, bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Fang juga memberikan gaun yang ia desain, walaupun Luna tetap terlihat tidak menyukai gaun tersebut. Di sisi lain, Lin sedang membahas pekerjaan dengan Wang dan Zuo. Tak disangka lama-kelamaan Zuo mulai memperlihatkan kemampuannya dan membuat Lin menerima saran yang ia berikan. Walaupun Zuo adalah karyawan baru, namun di tengah obrolan mereka tiba-tiba saja Luna menghubungi Lin dan Lin tidak menghiraukan panggilan itu sama sekali. Keesokan harinya, Fang terlihat sedang tidak bersemangat. Lalu salah seorang karyawannya malah mengajak Fang untuk mengikuti perlombaan desainer. Ajakan itu pun langsung diterima oleh Fang, sampai membuat semua karyawannya menjadi sangat bahagia. Di malam hari, Fang sedang bersama orang tuanya. Namun lagi-lagi ibu Fang terus saja menawarkan beberapa foto laki-laki padanya. Walaupun Fang sudah memperlihatkan bahwa ia tidak menyukai hal itu, namun ibunya masih terus saja ingin mencarikan pasangan untuk Fang. Lalu ketika ayah Fang menonton siaran TV, tanpa sengaja mereka malah melihat siaran yang sedang menayangkan wawancara Lin. Hal tersebut pun langsung membuat Fang menjadi panik, karena ibunya pasti akan mengingat jika Lin pernah menjadi pasangan kencan butanya. Dan benar saja ibu Fang memang mengingat hal itu. Akhirnya ibu terus mempertanyakan tentang kejelasan hubungan mereka berdua. Di hari berikutnya, Fang tengah mencari rumah yang akan ia sewa. Tak disangka hal tersebut malah diketahui oleh Lin. Lalu, Fang pun kembali pulang untuk menemui Qin. Kali ini, Fang menceritakan tentang apa yang baru saja ia lakukan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Fang dihubungi oleh seorang agen sewa rumah. Hal itu pun langsung membuat Fang dan Qin bergegas melihat rumah yang ia tawarkan. Tak disangka, rumah tersebut terlihat sangat bagus dan memiliki harga sewa yang begitu murah. Akhirnya Fang pun memutuskan untuk menyewa rumah tersebut. Kemudian Fang dan Qin pulang ke rumah orang tuanya untuk memberitahukan tentang hal itu. Ia juga ingin membawa Di untuk tinggal bersamanya. Mengetahui hal tersebut membuat ibu Fang tidak terlalu setuju, sebab keberadaan Di hanya akan membuat Fang tidak memiliki waktu untuk mencari pacar. Namun lama-kelamaan akhirnya ibu Fang mengizinkan Di untuk ikut bersama Fang. Keesokan harinya, Fang mulai memindahkan semua barang-barangnya. Melihat hal itu langsung membuat Lin menghampiri Fang. Tetapi Fang malah ingin menyembunyikan diri. Sampai tanpa sengaja ia malah menabrak Lin yang berada di depannya. Di malam hari, Luo terkejut melihat Fang yang menempati rumah kakaknya. Hal tersebut langsung membuat Luo menghubungi Fang untuk mempertanyakan hal itu.
Dan momen tersebut baru membuat Fang mengetahui bahwa rumah yang ia tempati adalah rumah milik Lin. Akhirnya, Fang bergegas menemui Lin di rumahnya. Saat itu, Fang langsung mengomeli Lin atas tindakan yang ia lakukan. Namun, Lin malah bersikap santai dengan memberikan jawaban yang tidak bisa membuat Fang berkutik sama sekali. Sebab biaya sewa yang sudah dibayarkan oleh Fang akan hangus begitu saja jika ia menghentikan sewa sebelum waktunya. Menyadari hal itu benar-benar membuat Fang merasa sangat kesal. Bahkan ia masih memperlihatkan kekesalan tersebut ketika sampai di rumah. Di hari berikutnya, Luo sedang sangat panik karena ia sudah tertinggal bus sekolah. Sementara itu, Di juga malah meninggalkan tas teleskopnya di rumah. Alhasil, Fang akan pergi menemui Di untuk mengantarkan barang tersebut. Saat itu, Lin dan Luo sudah dalam perjalanan. Namun, Lin terus saja mengomeli Luo. Di saat yang bersamaan, Fang juga sedang pergi untuk menemui Di. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka semua berhasil sampai di waktu yang tepat. Tetapi Lin malah meminta supir taksi yang Fang tumpangi untuk pergi dari sana. Hal itu pun membuat Lin memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak Fang pulang bersamanya. Namun, Fang malah memilih untuk berjalan seorang diri. Hal itu langsung membuat Lin berusaha membujuknya. Tetapi, Fang terus saja menolak ajakan Lin. Akhirnya, Lin memilih pergi meninggalkan Fang. Namun, tak disangka tiba-tiba saja mobil Lin kehabisan bensin. Hal tersebut benar-benar membuat Lin merasa sangat malu. Apalagi Fang yang dengan jahil menertawakan hal itu. Alhasil Lin memilih untuk berjalan bersama Fang. Walaupun mereka terus saja saling berdebat antara satu sama lain. Sampai akhirnya hujan turun dengan begitu lebat. Dan membuat mereka berdua harus berteduh di suatu tempat. Kali ini tiba-tiba saja Lin dengan berani memeluk Fang. Agar Fang tidak terkena flu. Momen itu pun benar-benar membuat Fang tidak bisa berkata-kata. Namun di saat yang bersamaan, Fang malah menerima informasi bahwa ia tidak lolos dalam seleksi perlombaan desainer jenius. Mengetahui hal tersebut membuat Lin mewajarkannya, karena Fang memang belum memiliki kemampuan tingkat tinggi. Mendengar perkataan itu, benar-benar membuat Fang merasa sangat kesal, sebab Lin dengan berani meremehkan dirinya. Alhasil, Fang memilih untuk pergi meninggalkan Lin begitu saja. Di malam hari, Lin harus sedikit menderita karena mengalami flu. Awalnya Luo ingin membantu merawat Lin, tetapi Luo malah salah memberikan obat dan membuat Lin menjadi sedikit emosi. Situasi itu pun membuat Luo memilih untuk menghubungi Fang agar Fang bisa membantu merawat Lin. Beruntung, Fang bersedia melakukan hal itu walaupun tidak sepenuh hati. Dan ketika Fang sedang membuatkan sup jahe untuk Lin, Lin terus saja berada di samping Fang. Bahkan Lin masih memiliki tenaga serta keberanian untuk menggoda Fang. Melihat hal itu, benar-benar membuat Luo merasa begitu heran dengan tingkah mereka. Keesokan harinya, Qin mendapatkan kabar bahwa Zuo sedang berada di rumah sakit. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Qin dan Fang bergegas menemui Zuo. Kali ini Qin terlihat sangat panik karena ternyata Zuo masuk ke rumah sakit sebab ia alergi pada kucing. Namun ia tetap berusaha untuk bermain dengan kucing karena Qin menyukai hewan itu. Melihat tingkah Qin dan Zuo benar-benar membuat Fang tidak bisa menahan senyumannya. Alhasil ia memilih untuk keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu Zuo malah mendapatkan hal baik sebab akhirnya Qin bersedia menjadi pacarnya. Melihat kebahagiaan tersebut ikut membuat Fang merasa bahagia. Namun tiba-tiba saja Lin malah ada di sana karena ia ingin menjenguk Zuo. Melihat tingkah Lin yang selalu menyebalkan membuat Fang memilih untuk pergi meninggalkan mereka semua. Akhirnya Lin bergegas menyusul Fang. Bahkan ia sempat ingin pulang bersama Fang. Tetapi Fang malah terus saja menjahili Lin walaupun mereka tetap pulang bersama. Di hari berikutnya, Luna kembali mengajak Fang untuk bertemu. Kali ini Luna dengan berani mengakui dirinya sebagai kekasih Lin. Namun Luna malah dibuat malu oleh perkataan Fang. Sebab Lin hanya mengakui Luna sebagai rekan kerjanya. Fang juga masih bersedia menenangkan kegundahan hati Luna bahwa ia dan Lin tidak memiliki hubungan khusus. Tetapi Luna masih saja ingin Fang menjauhi Lin. Dan Fang harus segera berpindah dari rumah sewanya. Sikap Luna benar-benar membuat Fang tidak habis pikir. Akhirnya Fang memilih untuk pergi meninggalkan wanita itu. Kemudian ketika Fang pulang ke rumah, tiba-tiba saja Luo berkunjung ke rumahnya. Di juga ada di sana bersama mereka. Bahkan mereka pun menikmati hotpot bersama dengan begitu nikmat.
Tak berselang lama, Lin juga ada di sana bersama mereka. Namun, kedatangannya tidak membuat Fang senang sama sekali. Bahkan Fang sampai tega mengusir Lin dari rumah itu. Setelah itu, Fang terus saja memikirkan perkataan Luna jika keberadaannya hanya merusak hubungan orang lain. Alhasil, Fang langsung menghubungi pihak agen, tetapi ia tidak bisa pindah begitu saja dari rumah tersebut. Hal itu benar-benar membuat Fang merasa sangat frustasi. Akhirnya, Fang tetap memutuskan untuk mengemasi semua barang-barangnya. Melihat hal tersebut langsung membuat Lin mempertanyakannya. Tetapi, Lin sudah mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Luna. Alhasil, Lin terus berusaha untuk membujuk Fang agar ia tetap tinggal di sana. Sebab Luo sangat bahagia dengan keberadaan Fang. Beruntung usaha tersebut berhasil membuat Fang memiliki keinginan untuk mempertimbangkan keputusannya lagi. Saat itu, Qin dan Fang sedang berkumpul bersama teman lama mereka. Chen Dong juga ada di sana bersama mereka. Dan kebersamaan mereka kali ini terlihat sangat bahagia karena bisa bersenda gurau bersama. Kemudian ketika Fang ingin pulang ke rumah, ia tanpa sengaja bertemu dengan Di, Luo, dan Lin. Namun Fang sedang dalam kondisi mabuk. Beruntung Fang masih bisa untuk kembali ke rumah seorang diri tanpa bantuan Lin. Di malam hari, Luo terus saja memperhatikan Fang yang berada di rumahnya. Lin juga melakukan hal yang sama seperti Luo. Lalu tiba-tiba saja Luo melihat ada cairan berwarna merah di meja Fang. Hal itu langsung membuat Luo berpikir jika Fang sedang ingin bunuh diri. Tak disangka, Lin malah mempercayai pemikiran Luo. Akhirnya mereka bergegas pergi menemui Fang untuk melihat kondisinya. Mendengar keributan kakak beradik itu membuat Fang terbangun. Dan ketika ia ingin membuka pintu, Lin malah sudah lebih dulu masuk sampai menabrak Fang dan membuat mereka berdua terjatuh. Saat itu, Lin benar-benar mengkhawatirkan Fang. Tetapi karena kondisi Fang yang baik-baik saja, akhirnya Lin dan Luo memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu, Fang pun segera beristirahat di kamarnya. Keesokan harinya, Fang kembali menemui Luna. Saat itu, ia memberitahukan perihal keputusannya yang tidak akan pindah dari rumah Lin. Dan lagi-lagi, Fang terus menjelaskan hal yang sama, bahwa ia tidak memiliki perasaan apapun pada Lin. Namun Luna malah tidak mempercayai pengakuannya itu, sebab Luna merasa jika Fang adalah saingannya. Di hari berikutnya, Lin sedang makan bersama rekan kerjanya. Tetapi hubungan antara Lin dan Yushan terlihat tidak begitu baik. Tak berselang lama, Luna juga ada di sana. Kali ini Luna benar-benar memperlihatkan bahwa ia berada di pihak Lin dan memuji program yang sedang Lin jalankan. Sebab Luna adalah artis yang sangat terkenal. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Luna dan Lin langsung mengobrol bersama. Momen tersebut memperlihatkan bagaimana Luna yang memang menyimpan perasaan pada Lin. Tak disangka kebersamaan mereka malah didokumentasikan oleh seseorang. Di malam hari, Luo pun memberitahukan tentang Lin yang kembali digosipkan di sosial media. Sebab kebersamaannya dengan Luna yang sudah tersebar luas. Namun Lin tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Melihat sikap Lin membuat Luo tidak habis pikir sama sekali. Tetapi Lin tetap hanya menyukai Fang untuk menjadi kakak iparnya. Lalu tanpa sengaja, Lin malah melihat Fang pulang bersama Chen Dong. Hal itu langsung membuat Lin bergegas menemui mereka. Tak disangka momen tersebut benar-benar membuat Lin tidak bisa tertidur karena terus memikirkan perkataan Fang yang menganggapnya sebagai pemilik rumah Fang. Keesokan harinya, Lin mengajak Luo dan Di untuk belajar bermain sepeda bersama. Fang juga ada di sana untuk mengajari Di. Namun Lin malah tidak fokus karena terus memperhatikan Fang sampai membuat Luo terjatuh dari sepeda. Setelah beberapa waktu, akhirnya Luo dan Di berhasil mengendarai sepeda dengan lancar. Momen itu pun membuat Fang dan Lin memiliki waktu untuk mengobrol bersama. Tetapi, Fang tidak terlalu menyukai kebersamaan mereka. Sampai akhirnya Lin lah yang berusaha mengajak Fang untuk mengobrol. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil yang baik. Dan Fang tetap memutuskan untuk meninggalkan Lin begitu saja. Kemudian ketika Fang ingin pergi ke suatu tempat, lagi-lagi Lin sudah ada di sana untuk mengajaknya pergi bersama. Bahkan Lin dengan berani menjahili Fang. Di hari berikutnya, Lin berkunjung ke rumah Fang. Kali ini ia melihat semua desain yang dibuat oleh Fang. Hal tersebut membuat Lin meminta Fang untuk membawa desain buatannya ke kantor Lin.
Saat itu akhirnya Fang menemui Lin di perusahaan untuk memperlihatkan desain dan sampel baju yang sudah ia buat seorang diri. Namun, Lin masih saja menemukan kekurangan Fang. Alhasil ia meminta Chen untuk membawa Fang ke pabrik perusahaannya. Kali ini, Fang baru melihat dengan jelas bahan produksi perusahaan Lin. Chen juga terus menjelaskan bahwa Lin sangat mementingkan kualitas. Setelah selesai, Fang pun kembali menemui Lin. Saat itu, Fang baru menyadari jika desain dan kualitas pakaiannya masih jauh dari yang diproduksi oleh perusahaan Lin. Hal tersebut membuat Lin mulai mengingatkan Fang bahwa ia harus lebih teliti dan fokus dalam bidangnya. Namun, Lin masih saja merasa ragu jika Fang bisa mengikuti perlombaan desainer. Beruntung, perkataan Lin tidak membuat Fang marah sama sekali, walaupun akhirnya ia tetap pergi meninggalkan Lin. Keesokan harinya, Fang terus saja berlatih sesuai dengan saran yang sudah Lin berikan. Sampai di malam hari, tiba-tiba saja Chen Dong sudah ada di depan kantor Fang. Kali ini Chen Dong menawarkan diri untuk mengantarkan Fang pulang ke rumah. Tawaran itu pun langsung diterima oleh Fang dengan senang hati. Di sisi lain, Lin masih terus saja menunggu kepulangan Fang. Luo dan Di juga melihat sikap Lin tersebut. Tak berselang lama, akhirnya Fang tiba di rumah. Melihat Fang yang pulang bersama seorang laki-laki langsung membuat Lin meminta agar Di menemui Fang. Kali ini Lin bersikap sedikit tenang karena ia mengetahui bahwa Chen Dong bukanlah kekasih Fang. Di hari berikutnya, para karyawan Fang sedang melakukan siaran langsung. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana dan mengajak salah satu karyawannya untuk membicarakan perihal desain mereka. Lalu, Fang mulai memodifikasi pakaian yang sudah selesai ia desain. Ia juga langsung ingin mencoba pakaian tersebut. Tetapi hal itu hampir saja dilihat oleh semua orang yang menonton siaran langsung. Beruntung, karyawan Fang berhasil menyadarkan Fang di waktu yang tepat sebelum ia membuka seluruh pakaiannya. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Fang merasa sangat terkejut. Sementara itu, Lin sedang rapat bersama rekan kerjanya. Tak disangka mereka malah melihat siaran langsung Fang. Sikap Fang di dalam rekaman video tersebut membuat pimpinan Lin merasa bahwa Fang melakukan segala cara untuk terkenal. Lin juga terlihat panik atas video tersebut. Di malam hari, Lin pun bertemu dengan Luna di sebuah restoran. Kali ini Luna memberikan berita negatif tentang Yue yang akan bekerja sama dengan Lin. Karena hal itu akan bermanfaat untuk Lin dan Luna. Sebab sebelum ini, hubungan Lin dan Yue memang tidak baik. Karena mereka berdua adalah saingan bisnis. Namun, Lin menolak melakukan hal yang tidak baik. Sebab hal tersebut hanya akan menghilangkan tujuan awalnya dalam membuat sebuah acara bisnis. Di sisi lain, lagi-lagi Fang pulang bersama Chen Dong. Bahkan mereka berdua masuk ke rumah Fang. Melihat hal itu langsung membuat Luo mengajak Di untuk pulang ke rumah Fang agar mereka bisa melihat situasi yang terjadi. Ternyata Chen Dong membantu memperbaiki alat rumah tangga Fang yang rusak. Sementara itu, Lin pun pulang ke rumah. Namun ia mendapati Luo yang tidak ada di rumah. Alhasil ketika Lin menghubungi Luo, ia baru mengetahui bahwa Luo sedang berada di rumah Fang. Bahkan tanpa sengaja Lin malah melihat kebersamaan Fang dan Chen Dong. Tak berselang lama, Luo pun pulang untuk menemui Lin. Kali ini Luo dengan berani memuji Chen Dong di hadapan Lin. Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Lin merasa sangat kesal. Keesokan harinya, Zhou dan Lin sedang makan bersama. Saat itu Lin merasa khawatir jika Fang sampai berhasil lolos dalam mengikuti perlombaan desainer. Karena ia pasti akan menjadi target Yushan. Sebab Yushan terlihat begitu tertarik dengan Fang. Dan Fang bisa saja dimanfaatkan oleh Yushan untuk menjatuhkan Lin. Pada scene yang berbeda, Fang memanggil ketiga karyawannya untuk melihat hasil pengumuman acara perlombaan desainer profesional. Tak disangka, Fang berhasil lolos dalam lomba penyisihan desainer tersebut. Mengetahui hal itu langsung membuat mereka merasa sangat bahagia. Di malam hari, Fang menemui Lin di rumahnya. Kali ini ia memberitahukan tentang kabar baik perihal dirinya yang berhasil lolos di acara perusahaan Lin. Hal itu membuat Fang bisa membanggakan dirinya sendiri. Sebab selama ini, Lin selalu meremehkannya. Lalu mereka pun berjalan-jalan bersama. Saat itu, Fang masih terus membanggakan kemampuannya. Ia juga tidak berhenti untuk memperlihatkan kebahagiaan tersebut di hadapan Lin. Tetapi, Lin tetap mengingatkan Fang agar ke depannya
ia bisa berhati-hati dalam bertindak. Lin pun memberitahu Fang bahwa sebenarnya Fang diloloskan oleh Yushan karena Yushan mengetahui hubungan di antara Fang dan Lin. Namun, Fang tidak merasa memiliki hubungan apapun dengan Lin. Fang juga mulai merasa kecil hati atas perkataan Lin, sebab hal itu memperlihatkan Fang tidak memiliki keahlian yang baik. Alhasil ia memilih untuk pergi meninggalkan Lin. Beberapa hari kemudian, perlombaan desainer profesional mulai dilangsungkan. Kali ini, Fang tetap mengikuti perlombaan itu. Bahkan Yushan benar-benar sangat memperhatikan setiap gerak-gerik yang Fang lakukan dari layar monitor. Lalu, Fang dan peserta lomba lainnya mulai mendesain pakaian mereka. Tetapi di tengah perlombaan tersebut, tiba-tiba saja Yushan malah menemui Fang. Hal itu pun membuat semua peserta merasa curiga dengan mereka berdua. Apalagi, Fang berhasil lolos dalam perlombaan tersebut. Mendengar hal itu langsung membuat peserta lainnya merasa jika kemenangan Fang disebabkan oleh relasi yang ia miliki. Padahal Fang tidak mengenali Yushan sama sekali. Saat itu, Fang sedang bersama Lin di pinggir sebuah danau. Walaupun Lin selalu meremehkan Fang, namun kali ini Lin mulai menyemangati Fang karena Fang harus menyelesaikan apa yang ia mulai dengan baik. Di malam hari, Zhou menemui Fang dan Qin di kantor Fang. Saat itu, Zhou memberitahukan sedikit masalah pada Fang karena Fang masih belum memiliki pasangan untuk sesi perlombaan yang selanjutnya. Namun hal tersebut tidak terlalu membuat Fang merasa khawatir sebab ia akan menyelesaikannya seorang diri. Keesokan harinya, Fang mulai berusaha untuk mencari seseorang yang bisa menjadi model desainernya. Tetapi ia malah beberapa kali mendapatkan penolakan. Di hari berikutnya, Luna mengajak Lin bertemu untuk membicarakan Fang. Mengetahui watak Luna membuat Lin meminta agar ia tidak mengusik Fang. Bahkan Lin terlihat sangat ingin melindungi Fang. Di malam hari, tiba-tiba saja Zhou menghubungi Fang. Kali ini ia memberikan kabar bahwa Luna ingin memilih pasangan desainer dan ia meminta bertemu dengan Fang. Mengetahui hal itu sempat membuat Fang tidak menyangka sama sekali. Kemudian, di keesokan harinya, Fang malah dengan berani menemui Luna. Awalnya sikap Fang memperlihatkan jika ia enggan bekerja sama dengan Luna. Namun perkataan Luna membuat Fang sedikit sadar bahwa ia memang tidak terlalu ambisius. Akhirnya, Fang bersedia untuk mengobrol lebih lanjut dengan Luna. Tak disangka obrolan mereka berhasil membuat kerjasama di antara Fang dan Luna benar-benar terjadi. Setelah itu, Fang pergi membeli beberapa keperluan. Ia juga terus saja dihubungi oleh Lin, tetapi Fang malah tidak memperdulikan Lin sama sekali. Di sisi lain, ternyata kedua orang tua Fang sedang ingin berkunjung ke rumahnya. Namun Fang tidak mengetahui hal tersebut. Padahal ia dan ibunya tengah mengobrol lewat panggilan telepon. Lalu setelah selesai berbicara dengan Fang, akhirnya orang tua Fang bertemu dengan Di dan Luo. Mereka juga bergegas pulang ke rumah untuk menyiapkan makanan. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Lin malah ada di sana. Kali ini, Lin masih belum menyadari keberadaan kedua orang tua Fang. Tetapi ketika ibu Fang menyadari kedatangan Lin, ia langsung mengomeli serta memberikan Lin sedikit pelajaran. Karena ia sudah mengetahui bahwa Lin pernah menuntut Fang. Keributan itu pun akhirnya membuat Lin dan Luo bergegas pergi dari rumah tersebut. Lalu, saat mereka belum tiba di rumah, Luna malah menemui Lin. Kali ini Luna ingin memberitahukan jika Fang sudah memiliki ambisi, tidak seperti Fang yang sebelumnya. Dan alasan Luna bersedia bekerja sama dengan Fang adalah untuk menghilangkan isu-isu buruk tentang hubungan mereka bertiga. Sebab hal itu akan merugikan Luna. Tak disangka kebersamaan mereka malah dilihat jelas oleh kedua orang tua Fang. Bahkan momen ketika Luna memeluk Lin benar-benar membuat ibu Fang merasa begitu emosi. Di malam hari, Qin terus saja mengomeli Fang karena ia baru mengetahui jika Fang bekerja sama dengan Luna. Chen Dong juga ada di sana bersama mereka. Dan saat itu Qin hanya khawatir jika langkah yang Fang pilih akan menyusahkan dirinya sendiri. Tetapi Fang tetap teguh pada pilihannya. Lalu ketika Qin dan Chen Dong sudah pergi meninggalkan Fang, tiba-tiba saja Fang menerima pesan suara dari Luo yang mengatakan bahwa Lin bertemu dengan kedua orang tua Fang. Beruntung, orang tua Fang sudah pergi lebih dulu dari rumah Fang.
Keesokan harinya, Fang dan peserta yang lain sedang mendengarkan instruksi dari sutradara yang ada di sana. Namun tak disangka beberapa rekan Fang terus saja berpikir jika keberadaan Fang di sana hanya karena memanfaatkan hubungan relasi. Apalagi sekarang Fang bekerja sama dengan Luna. Saat itu, Fang dan Qin sedang berada di sebuah restoran. Lalu tanpa sengaja ketika Qin pergi, Fang melihat ada sebuah keluarga kecil yang begitu imun. Bahkan anak perempuan tersebut sudah bisa memahami kesibukan ayahnya sebagai seorang pemadam kebakaran. Hal itu pun hanya bisa membuat Fang terdiam. Di malam hari, Lin terus saja melihat aktivitas yang dilakukan Fang di rumah. Namun, Fang tidak menyadari hal itu sama sekali. Kemudian di hari berikutnya perlombaan desainer kembali dilangsungkan. Kali ini Fang dan semua peserta terlihat sangat serius membuat desain mereka dengan sebaik mungkin. Tetapi Fang sempat bingung ingin membuat desain yang seperti apa. Beruntung Fang mengingat kebersamaan keluarga kecil yang pernah ia temui. Dan hal itu berhasil membuat Fang memiliki sebuah ide. Di malam hari, Fang tertidur karena menunggu kedatangan Luna. Saat itu ternyata Fang ingin memperlihatkan desain buatannya pada Luna. Beruntung Luna menyukai desain tersebut karena memiliki makna tersendiri. Namun sikap baik yang Luna berikan pada Fang bukanlah suatu keikhlasan, sebab ia juga memiliki hal lain di balik semua itu. Beberapa hari kemudian Luna sudah memakai pakaian yang didesain oleh Fang. Tetapi kali ini kondisi kesehatan Luna sedang tidak baik-baik saja. Tak berselang lama Fang pun ada di sana. Saat itu ia akan memperbaiki pakaian yang Luna kenakan agar Luna lebih merasa nyaman. Namun tiba-tiba saja sepatu yang Luna gunakan membuatnya terjatuh. Beruntung Fang segera menolong Luna, walaupun ia juga ikut terjatuh karena hal tersebut. Lalu Luna pun segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beruntung kondisi Luna tidak terlalu parah. Namun rekan Luna malah terus saja menyalahkan Fang. Padahal Fang lah yang sudah membantu menolong Luna. Tak berselang lama Lin juga ada di sana. Tetapi kedatangannya malah memperlihatkan jika ia lebih mengkhawatirkan kondisi Fang. Apalagi tangan Fang memang terluka. Akhirnya Lin bergegas membawa Fang pergi untuk mengobati luka tersebut. Melihat sikap Lin benar-benar membuat Luna merasa sangat kesal. Setelah itu, saat berada di halaman rumah sakit, Lin terus membantu mengobati luka Fang. Namun Fang malah merasa jika sikap Lin seperti layaknya seorang playboy. Alhasil ia pun bergegas pergi meninggalkan Lin. Kemudian Fang sedang ingin melakukan sesi wawancara. Tetapi tak disangka pewawancara kali ini adalah Pei. Menyadari hal tersebut langsung membuat Fang mengingat momen menyakitkan yang pernah ia rasakan. Namun mau tidak mau wawancara itu tetap harus dilakukan dengan baik. Lalu di pertengahan wawancara, Fang meminta izin untuk pergi ke toilet. Momen tersebut langsung membuat Fang meluapkan kekesalannya. Dan ketika Fang kembali menemui Pei, ia malah mendapati Pei yang sudah tidak ada lagi di sana. Bahkan wawancara itu pun berakhir begitu saja. Setelah itu, Fang kembali ke acara perlombaan desainer. Tetapi kali ini ia mendapati Luna yang sedang diserbu oleh para penggemarnya. Dan tak disangka tiba-tiba saja Luna memanggil Fang untuk diperkenalkan pada mereka semua. Bahkan Luna juga bersikap sangat baik pada Fang. Melihat hal tersebut membuat Lin terlihat begitu curiga dengan sikap Luna. Di malam hari ketika Fang pulang ke rumah, ia mendapati hadiah tepat di pintu rumahnya. Ternyata hadiah itu diberikan oleh Lin. Bahkan Lin juga menulis kalimat semangat untuk Fang. Tak disangka momen tersebut berhasil membuat Fang merasa bahagia. Lalu ia pun meletakkan bunga-bunga itu di vas bunga yang ada di rumahnya. Melihat hal tersebut, langsung membuat Luo memanggil Lin. Luo juga sudah bisa mengetahui bahwa bunga itu adalah pemberian Lin. Kemudian tiba-tiba saja Lin menemui Fang di rumahnya. Saat itu Fang sedang menikmati makanan yang Lin berikan. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas semua pemberian Lin. Walaupun dengan sikap yang begitu cuek, namun Lin tetap terlihat bahagia akan hal tersebut. Keesokan harinya, Fang sedang berada di rumah orang tuanya. Tak disangka saat itu ibu Fang masih terus saja ingin mengatur kencan buta untuk Fang. Bahkan ibu dengan tiba-tiba meminta Fang untuk tidak berhubungan dengan Lin karena Fang dan Lin berada di derajat yang berbeda.
Di malam hari saat Fang tengah tertidur pulas, ia malah mendapatkan telepon dari Qin. Kali ini Qin memberitahukan berita gosip yang membuatnya merasa sangat terkejut. Ternyata Fang kembali digosipkan berada di tengah hubungan asmara Luna. Saat itu, Lin, Wang, dan Zhou juga sudah mengetahui tentang berita tersebut. Bahkan, Wang mengatakan jika para warganet telah berpikir bahwa Luna adalah korban dari berita itu. Namun Lin sudah menyadari jika hal tersebut adalah ulah Luna, dan Fang sengaja digunakan sebagai kambing hitam. Lalu, ketika Lin bertemu dengan Luna, lagi-lagi Luna terus saja ingin membela diri jika memang bukan dialah yang melakukan hal itu. Tetapi, Lin tidak mempercayai semua perkataan Luna. Di sisi lain, Fang dan Qin sedang dalam perjalanan. Kali ini mereka masih berusaha memikirkan dalang dari masalah yang menimpa Fang. Dan benar saja, Qin langsung menaruh curiga pada Luna. Namun Fang malah tidak mempercayai kecurigaan Qin. Sebab ia merasa jika Luna tidak melakukan hal tersebut, Fang juga akan mempertimbangkan kembali tentang perlombaan yang ia ikuti. Keesokan harinya, Fang sudah berada di lokasi perlombaan. Dan lagi-lagi ia mendapati rekan yang terus saja menyalahkan Fang dengan berpikir bahwa Fang memiliki relasi yang bisa membuatnya menang dengan mudah. Mendengar hal itu langsung membuat Fang berusaha menjelaskan kebenarannya pada mereka semua. Tetapi perkataan Fang malah tidak dipercayai sama sekali. Lalu acara perlombaan pun mulai dilangsungkan. Kali ini semua peserta terlihat sangat serius dalam mengikuti perlombaan tersebut. Di malam hari, Fang dan Qin sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu tiba-tiba saja Fang mendapatkan kabar baik jika ada seorang reporter yang membuat postingan baik tentang Fang. Tetapi semua komen para netizen benar-benar sangat masih menyakiti perasaan Fang. Kemudian sesampainya di rumah, Fang terus saja menyibukkan diri sampai membuat Luo merasa sedikit aneh. Tak berselang lama, Cendong juga ada di sana. Kali ini Cendong ingin mengajak Fang untuk mengobrol bersama karena ia sudah mengetahui masalah yang menimpa Fang. Namun, Fang terus memperlihatkan bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi Cendong tetap memberikan semangat pada Fang. Bahkan ia bersedia menjadi pacar pura-pura Fang jika ia membutuhkannya. Sementara itu, Luo terus saja memperhatikan kebersamaan Fang dan Cendong. Ia juga dengan berani menghampiri mereka berdua, sebab Luna yang ingin bertemu dengan Fang. Setelah itu akhirnya Fang dan Luna pun bertemu di suatu tempat. Ternyata pertemuan tersebut adalah sebagai bentuk pembelaan diri yang Luna lakukan untuk dirinya sendiri. Bahwa ia memang bukan dalang dari masalah yang menimpa Fang. Bahkan Luna dengan berani ingin menghasut Fang untuk melakukan konferensi pers bersamanya. Dengan dalih untuk menjaga reputasi perusahaan Lin. Namun Luna sudah menyiapkan bahan yang akan Fang katakan di konferensi pers tersebut. Lalu di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Lin juga ada di sana. Kedatangan Lin kali ini membuat hubungan kerjasama antara dirinya dan Luna berada di ujung tanduk sebab kelicikan Luna sendiri. Bahkan Lin juga mengakui Fang sebagai pacarnya. Ia pun segera mengajak Fang untuk pergi dari sana. Melihat sikap mereka berdua benar-benar membuat Luna menjadi sangat patah hati. Kemudian ketika Fang dan Lin sedang dalam perjalanan pulang, Lin kembali menyadarkan Fang siapa sebenarnya orang yang sedang menindas Fang. Bahkan, Lin tetap mendukung Fang untuk menyelesaikan perlombaannya dengan baik. Lalu di pertengahan malam, Fang terus saja mengingat momen di mana Lin memperlakukan Fang dengan sangat baik, sampai membuatnya tidak bisa tertidur dengan tenang. Di hari berikutnya, Ibu Fang mulai mengetahui masalah yang menimpa Fang tentang gosip di sosial media. Hal itu pun membuat Ibu Fang bergegas pergi ke gedung perlombaan Fang. Kali ini Ibu Fang benar-benar membela anaknya di hadapan semua orang yang sedang ingin membuli Fang. Beruntung, Fang ada di sana dan segera membawa ibunya untuk keluar dari kericuhan tersebut. Ia juga langsung menghubungi Qin untuk membantu membawa ibunya pulang ke rumah. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Cendong menjemput Fang di gedung perlombaan. Saat itu, ia ingin mengajak Fang untuk bersenang-senang bersama dengan melakukan perlombaan mobil. Kebersamaan tersebut berhasil membuat Fang terlihat bahagia. Cendong juga mulai bertanya tentang hubungan Lin dan Fang. Kali ini, ia baru merasa lega sebab mereka berdua tidak memiliki hubungan yang spesial.
Saat itu, Fang dibuat terkejut karena mengetahui bahwa kamar hotel yang ia tempati sudah di-check out oleh pihak acara. Hal tersebut membuat Fang memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun Fang sempat bertemu dengan Luna. Lagi-lagi, Luna terus saja mencari masalah dengan Fang. Sebab ia memposisikan Fang sebagai orang yang menyusahkan Lin. Padahal, Fang sudah memutuskan ingin mundur dari perlombaan itu. Tetapi Fang tetap tidak terlalu memperdulikan sikap jahat Luna tersebut. Di sisi lain, Lin sedang rapat bersama rekan kerjanya. Kali ini hampir semua rekan kerja Lin mempermasalahkan berita buruk tentang Fang di sosial media. Dan hal itu harus membuat Fang mundur dari perlombaan. Namun tak disangka Lin malah terus saja ingin mempertahankan Fang. Karena kehebatan Fang lama-kelamaan akan mampu merubah perspektif para netizen. Kemudian, Lin pergi menemui Fang. Saat itu, Fang meminta agar Lin mengizinkannya untuk mundur dari perlombaan tersebut. Karena Fang tidak bisa menahan parahnya bulian para netizen. Mendengar hal itu, membuat Lin merasa sangat kecewa. Sebab selama ini Fang lah yang memiliki ambisi besar untuk mengikuti perlombaan tersebut. Setelah itu, Fang pun pulang ke rumah Qin. Kali ini Fang menceritakan semua isi hatinya pada Qin. Qin juga merasa jika Fang harus menjauhi Lin dan Luna agar ia tidak selalu tertimpa masalah. Momen tersebut pun membuat hubungan persahabatan mereka terlihat begitu akrab. Keesokan harinya, Fang pergi menemui orang tuanya. Saat itu ibu Fang sudah mengetahui perihal Fang yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Mengetahui hal tersebut membuat ibu tidak mempermasalahkannya sama sekali. Sebab ibu masih saja ingin mengatur kencan buta untuk Fang. Bahkan ibu juga sempat ingin mempersatukan Fang dan Cendong. Namun, Fang menolak hal itu. Pada scene yang berbeda, Lin sedang berkumpul bersama teman-temannya. Kali ini, Wang terus saja mengomeli sikap Lin, sebab ia yang berani mengesampingkan kepentingan perusahaan hanya demi Fang. Namun, Lin tidak membenarkan hal itu, karena apa yang ia lakukan adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya pada perusahaan. Tetapi, Wang tetap saja merasa sangat kesal, apalagi Chen mendukung apa yang Lin lakukan. Di hari berikutnya, Fang terkejut melihat berita yang mengatakan bahwa Luna juga mengundurkan diri dari perlombaan desain. Awalnya, Fang merasa heran mengapa Luna melakukan hal tersebut. Namun, Qin malah berpikir jika bisa saja hal itu adalah trik yang sedang Luna lakukan. Tetapi hal tersebut sudah tidak lagi Fang pedulikan, karena ia yang telah mundur dari perlombaan itu. Di malam hari, Lin mendapatkan telepon dari Zhou. Kali ini Zhou memberitahukan kabar tentang Fang dari Qin jika Fang sedang tidak baik-baik saja. Sebab hal yang menimpa Fang membuatnya terus merenung. Mengetahui hal itu langsung membuat Lin terlihat mengkhawatirkan Fang. Walaupun ia juga sedang memiliki masalah. Lin pun memanggil Luo untuk menghampirinya karena ia ingin mengetahui keberadaan Fang. Tetapi lagi-lagi Luo terus saja memanfaatkan hal tersebut dengan meminta bayaran dari Lin. Akhirnya mau tidak mau Lin tetap memberikan bayaran itu. Walaupun sebenarnya Luo tidak mengetahui dengan pasti di mana keberadaan Fang. Sementara itu ternyata Fang sedang berada di pinggir danau sembari menikmati udara malam. Tak berselang lama tiba-tiba saja Lin juga ada di sana. Pertemuan tersebut pun membuat mereka saling mengobrol bersama. Lin pun juga berusaha menghibur suasana hati Fang. Di hari berikutnya, Fang kembali pergi ke rumah Qin. Kali ini mereka akan menikmati waktu bersama. Lalu ketika berada di perjalanan, kedua sahabat itu benar-benar terlihat sangat bahagia. Dan sesampainya di tempat tujuan, Fang dan Qin mulai menghabiskan waktu dengan penuh keseruan, serta melakukan semua hal yang membuat mereka merasa bahagia. Di malam hari, tiba-tiba saja Luna menemui Lin di perusahaan. Namun, kedatangan Luna tidak terlalu disukai oleh Lin, karena Lin sudah sangat memahami watak licik Luna. Merasakan kebencian Lin membuat Luna terus berusaha membela dirinya sendiri, agar hubungannya dengan Lin kembali membaik. Tetapi hal itu masih tidak berhasil sama sekali, dan malah membuat Luna merasa sedih. Keesokan harinya, Fang dan Qin masih melanjutkan liburan mereka. Kali ini kedua gadis cantik itu sedang melihat bahan produksi kain yang sangat bagus. Kemudian, Fang dan Qin makan bersama. Fang juga sempat mengobrol dengan Lin lewat sambungan telepon. Dan tak disangka hubungan mereka berdua terlihat begitu baik. Lalu, tak berselang lama tiba-tiba saja Cendong pun ada di sana.
Namun Fang merasa heran mengapa Cendong bisa mengetahui keberadaan mereka berdua. Tak hanya Cendong, Zhou juga ada di sana menghampiri Qin, sampai membuat Qin merasa sangat terkejut dengan kedatangannya. Sementara itu, Di mendapatkan kiriman foto kebersamaan Fang dan rekan yang lain. Luo yang melihat foto tersebut langsung merasa jika Lin pasti akan merasa kesal mengetahui kebersamaan mereka semua. Dan benar saja Lin sudah terlihat kesal, sebab ia yang mengetahui hal itu lebih dulu. Akhirnya, Lin memutuskan untuk menghubungi Zhou, namun Zhou malah sedang tidak bersama Fang. Di malam hari, Fang dan Cendong sedang menikmati keindahan kembang api di langit. Kali ini, Fang terlihat sangat bahagia, sebab ia memiliki pemikiran sendiri tentang makna dari kembang api tersebut. Tak berhenti di sana, tiba-tiba saja Cendong mengungkapkan perasaannya pada Fang. Mendengar hal itu benar-benar membuat Fang begitu terkejut. Ia juga menolak ungkapan perasaan Cendong, karena Fang merasa jika mereka berdua bukanlah pasangan yang serasi. Alasan penolakan itu sempat membuat Cendong berpikir jika Fang sudah menyukai Lin. Tak disangka Fang pun membenarkan hal tersebut. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Lin ada di sana serta langsung menarik Fang. Bahkan Lin juga mencium Fang dengan sangat mesra. Melihat keromantisan tersebut membuat Cendong merasa begitu patah hati. Lalu Fang dan Lin kembali ke hotel bersama-sama. Kali ini mereka masuk ke kamar masing-masing. Dan lagi-lagi mereka masih terus saja membayangkan hal yang baru saja terjadi. Seperti seseorang yang sedang dimabuk asmara. Keesokan harinya Lin malah merusak keromantisan Zhou dan Qin, sebab ia yang mengajak Zhou untuk kembali ke perusahaan. Beruntung Qin tidak marah karena hal tersebut. Sementara itu, Fang dan Qin kembali menghabiskan waktu bersama. Kali ini Fang memberitahukan jika ia sudah menjalin hubungan dengan Lin, dan Fang juga sempat menolak perasaan Cendong. Mengetahui hal tersebut tetap membuat Qin mengingatkan Fang agar selalu berhati-hati dalam mencintai seseorang. Di malam berikutnya, Di memberitahukan Fang jika ibu Di ingin berbicara dengan Fang. Mengetahui hal itu langsung membuat Fang menghubungi ibu Di. Ternyata Di akan diajak kembali oleh ibunya untuk tinggal bersama mereka. Mendengar hal tersebut langsung membuat Fang mengkhawatirkan kondisi Di, sebab perpindahan yang terlalu sering akan memberikan dampak buruk untuk mental Di. Namun, Di bersedia untuk tinggal bersama orang tuanya karena mereka sudah lama tidak bertemu. Alhasil, Fang sangat menghargai keputusan tersebut. Lalu, Fang melihat kebersamaan Lin dan Luo yang begitu menggembirakan, sampai membuat Fang ikut tertawa karena hal itu. Bahkan Fang dan Lin juga sempat bersenda gurau dari kejauhan. Kemudian mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan bersama. Kali ini Fang dan Lin terus saja saling mengobrol. Fang juga memberitahukan perihal Di yang akan kembali tinggal bersama orang tuanya di luar negeri. Tetapi Fang sangat mengkhawatirkan Luo karena Di adalah teman baik Luo. Memahami kekhawatiran itu membuat Lin berusaha menenangkan Fang jika semua akan baik-baik saja. Lalu Fang juga menceritakan tentang kondisinya, sebab mau bagaimanapun Fang tetap memiliki ambisi untuk bekerja di bidangnya. Mendengar hal tersebut langsung membuat Lin menawarkan Fang untuk bergabung di situs Chunping milik perusahaannya, karena perusahaan Lin juga sedang membutuhkan desainer baru. Dan dengan pengalaman yang Fang miliki, Fang langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Walaupun hubungan mereka berdua akan semakin membuat para pesaing bisnis Lin ingin menjadikan Fang sebagai target. Maka dari itu Lin ingin menempatkan Fang di sisinya agar Lin bisa terus melindungi Fang. Kebersamaan mereka kali ini pun benar-benar terlihat begitu bahagia. Saat itu Fang sedang bersama Qin, namun Qin malah merasa sangat galau sebab Zhou yang tidak menghubunginya selama seharian. Mengetahui hal tersebut membuat Fang merasa begitu lucu dengan tingkah Qin, tetapi ia tetap berusaha menenangkan sahabatnya itu. Di sisi lain, Lin tengah disibukkan dengan rapat bersama rekan kerjanya untuk membahas proyek luar negeri perusahaan mereka. Namun Lin tetap merasa optimis jika mereka pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Keesokan harinya, Lin mendapatkan kabar dari guru Su bahwa Luo tidak masuk jam pelajaran. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Lin meminta bantuan Fang untuk mengecek Luo di rumahnya. Tak disangka ternyata Luo memang berada di rumah. Namun suasana hati Luo sedang tidak baik-baik saja, sebab ia sudah mengetahui bahwa Di akan segera pindah ke luar negeri. Memahami suasana hati Luo langsung membuat Fang berusaha menenangkannya.
Fang juga mengajak Luo untuk pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan, Fang meminta Luo agar ia menganggap orang tuanya sebagai orang tua Luo. Beruntung ibu Fang memperlakukan Luo dengan sangat baik. Tak berselang lama, mereka pun makan bersama dengan penuh kebahagiaan. Di dan Cendong juga ada di sana bergabung bersama mereka. Sementara itu, ketika Lin baru saja pulang ke rumah, ia mendapati Luo yang tidak ada di rumah tersebut. Alhasil, Lin segera menghubungi Luo. Kali ini Lin baru mengetahui jika Luo sedang berada di rumah orang tua Fang. Tetapi ia malah dibuat kesal melihat Fang dan Cendong yang sedang duduk bersebelahan. Mengetahui Luo yang tengah berbicara dengan Lin membuat ibu Fang terlihat sangat kesal. Oleh sebab itu, ibu Fang langsung ingin menjodohkan Fang dengan Cendong. Tetapi Fang menolak hal tersebut karena ia sudah memiliki seorang kekasih. Mendengar pengakuan itu benar-benar membuat ibunya semakin merasa kesal. Di malam hari, Fang, Luo, dan Di pulang bersama. Namun Fang dibuat terkejut melihat Lin yang sudah menunggu kepulangannya. Saat itu Lin meminta penjelasan dari Fang tentang keberadaan Cendong di rumahnya. Bahkan, Lin juga ingin berkunjung ke rumah Fang untuk makan bersama dengan orang tuanya. Tetapi Fang malah terus berusaha melarang Lin, sebab ibu Fang tidak terlalu menyukai Lin. Namun Lin berpegang teguh dengan niatannya itu. Di hari berikutnya, Lin kembali rapat bersama rekan kerja perusahaannya. Setelah selesai, Zhou langsung menemui Lin di ruangannya. Sebab Zhou ingin memberitahukan perihal Chen yang sudah mengkhianati Lin. Karena Zhou sempat melihat asisten Yushan mencari informasi tentang perusahaan Wanfeng dari Chen. Mengetahui hal itu tidak membuat Lin terkejut sama sekali. Bahkan, Lin malah meminta Zhou untuk kembali mengurus pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, Lin sudah berada di Korea untuk bertemu dengan mitra kerjanya. Beruntung penjelasan yang Lin berikan berhasil membuat mitra kerja tersebut menerima kerjasama dengan perusahaannya. Di sisi lain, Qin dibuat kesal karena mengetahui Lin yang tidak kunjung menghubungi Fang. Tetapi Fang terus saja berpikir positif atas apa yang sedang Lin lakukan, sampai membuat Qin merasa kesal. Sementara itu, ternyata Lin sedang mabuk berat, sampai harus dibantu oleh seseorang untuk membawanya kembali ke kamar hotel. Tak disangka saat itu Luna juga ada di sana, dan ia ikut membantu membawa Lin masuk ke kamar. Luna pun terus saja mengungkapkan perasaannya pada Lin, sebab ia sangat ingin menjadi seseorang yang Lin cintai. Namun Lin malah terus saja memanggil Fang, sampai akhirnya Luna dengan berani mencium Lin sebelum akhirnya Luna meninggalkan Lin pergi dari sana. Keesokan harinya, Fang menghubungi Lin yang baru saja terbangun. Kali ini hubungan mereka berdua terlihat begitu baik. Apalagi Lin yang akan kembali di hari itu juga. Kemudian, Fang pergi menemui Luo di rumah Lin. Saat itu, Fang ingin memperbaiki hubungan Luo dan Di dengan mengajak Luo untuk berjalan-jalan bersama. Namun Luo malah menolak ajakan Fang. Dan momen tersebut membuat Fang baru mengetahui jika di hari itu adalah hari ulang tahun Lin. Alhasil, Fang langsung mengajak Luo untuk membeli kue ulang tahun. Setelah beberapa waktu, akhirnya Lin pun tiba di rumah Fang. Tetapi, ia malah mendapati rumah Fang yang penuh dengan asap karena Fang ingin mencoba memasak makanan. Lalu, mereka memutuskan untuk merayakan ulang tahun Lin di rumah dengan memakan kue ulang tahun bersama. Momen tersebut benar-benar membuat mereka berdua terlihat sangat bahagia. Namun, tiba-tiba saja Qin menghubungi Fang untuk memintanya melihat berita di sosial media. Tak disangka ternyata Luna dan Lin kembali digosipkan berkencan di sebuah hotel. Mengetahui hal itu sempat membuat Fang merasa begitu terkejut. Lin juga merasakan hal yang sama, sebab Lin tidak mengingat apapun di malam ia mabuk. Akhirnya, hal tersebut membuat Fang menjadi sangat marah pada Lin. Saat itu, Lin terus berusaha memberikan penjelasan pada Fang jika situasi yang sebenarnya tidak seperti yang ada di pikiran Fang. Namun Fang sudah tidak mempercayai penjelasan Lin sama sekali. Alhasil, Fang memutuskan hubungan di antara mereka berdua. Kemudian Lin langsung bergegas menemui Luna untuk meminta penjelasan darinya. Tetapi tak disangka Luna malah tidak merasa bersalah sama sekali karena ia memang masih menyukai Lin. Bahkan Luna tidak rela melihat hubungan Lin dan Fang. Sementara itu, Fang benar-benar dalam kondisi yang menyedihkan sebab hubungan asmaranya tidak ada yang berjalan mulus. Melihat hal tersebut membuat Qin merasa sangat iba.
ia juga dengan tegas meminta Fang untuk tidak lagi berhubungan dengan Lin. Di sisi lain, Lin terus memandangi rumah Fang karena Fang yang tidak kunjung pulang ke rumah. Luo yang memahami suasana hati Lin langsung menghampirinya sebab ia juga sudah berusaha menghubungi Fang, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Oleh karena itu, Luo pun meminta Lin untuk mencari keberadaan Fang. Lalu tanpa berlama-lama, Lin pun langsung melakukan hal tersebut. Namun ia tidak berhasil menemukan keberadaan Fang. Akhirnya Lin memutuskan untuk berjalan-jalan seorang diri. Sampai ketika Zhou menghubungi dirinya, Lin baru merasa tenang sebab Fang berada di rumah Qin. Keesokan harinya Lin bekerja seperti biasa, tetapi ia malah tertidur dan terbangun karena Zhou yang membangunkannya. Tak berselang lama tiba-tiba saja Qin ada di sana. Bahkan ia dengan tega menyiram Lin dengan segelas air. Dan meminta Lin untuk tidak lagi menemui Fang. Sikap Qin tersebut benar-benar membuat Zhou dan Chen merasa sangat terkejut. Kemudian, ketika Qin pulang ke rumah, ia masih terus saja membantu mengurus masalah Fang. Tetapi, Fang tidak menginginkan hal tersebut, sebab hal itu sama saja seperti mempermalukan dirinya. Apalagi, Fang tetap ingin bekerja sama dengan Lin, walaupun mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun. Mengetahui hal tersebut semakin membuat Qin merasa kesal. Alhasil mereka pun saling berdebat antara satu sama lain, sampai membuat hubungan persahabatan mereka mulai merenggang. Di malam hari, Fang sedang menikmati udara malam seorang diri. Kali ini ia benar-benar terlihat sangat sedih. Bahkan Fang tetap tidak ingin memperbaiki hubungannya dengan Lin. Dan ketika Fang menyadari keberadaan Lin, ia lebih memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Di hari berikutnya, Fang mulai sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi pesanan online mulai berdatangan satu persatu. Sampai di malam hari, Fang masih saja menyibukkan dirinya, walaupun sudah berada di rumah. Sementara Lin hanya bisa melihat Fang dari kejauhan. Saat itu, Lin dan Luo sedang sarapan bersama, dan momen tersebut membuat Luo kepo tentang hubungan Lin dengan Fang. Awalnya, Lin tidak ingin Luo mengungkit hal itu, namun lama-kelamaan ia tetap saja menanyakan Fang pada Luo. Tetapi jawaban Luo kali ini malah menyakiti hati Lin, sebab Fang memang benar-benar sudah mengakhiri hubungannya dengan Lin. Di sisi lain, Di dan Fang sedang dalam perjalanan karena Di akan mengikuti sebuah ujian. Kemudian ketika Lin telah berada di perusahaan, tiba-tiba saja Chen malah memberikan surat pengunduran dirinya. Hal itu pun langsung membuat Lin mempertanyakan alasan Chen melakukan hal tersebut. Namun Lin malah menolak pengunduran diri Chen, sampai membuat Chen merasa kebingungan. Setelah itu, saat Lin sedang mengendarai motornya, ia mendapati Fang yang berada di depan sekolah Luo. Ternyata Fang ingin membawa Luo pulang ke rumah orang tuanya untuk makan bersama. Walaupun Lin dan Fang sudah tidak berpacaran, tetapi hubungan mereka berdua masih terlihat baik-baik saja. Di malam hari, Chen Dong juga ada di rumah orang tua Fang untuk membantu ibu Fang memasak. Mengetahui hal itu sempat membuat Fang sedikit terkejut. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah ibunya untuk membantu Chen Dong memasak. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka semua makan malam bersama. Tetapi ibu Fang terus saja memaksa Fang untuk segera menikah. Padahal Fang dan ayahnya terlihat sangat tidak menyukai membahas hal itu di hadapan Chen Dong, Di, serta Luo. Namun ibu Fang malah tetap membahasnya. Keesokan harinya, Lin sedang bersama Yushan di sebuah ruangan. Kali ini Yushan merasa tidak terima karena Lin membawa Fang untuk bergabung di perusahaannya. Namun hal tersebut tidak terlalu ia perlihatkan, dan persaingan di antara Lin dan Yushan semakin lama akan semakin mengerikan. Kemudian, Lin mengajak Chen dan Zuo untuk makan bersama. Saat itu, Lin baru menunjukkan pada Chen bahwa ia sudah mengetahui apa yang Chen lakukan di belakangnya. Tetapi kebaikan hati Lin membuatnya bersedia untuk tetap mempekerjakan Chen menjadi asistennya. Karena pengkhianatan yang Chen lakukan juga disebabkan oleh keterpaksaan.
Di hari berikutnya, Fang dengan penuh kepercayaan diri mulai mempresentasikan proyeknya di hadapan Lin dan rekan kerja yang lain. Tetapi Lin terlihat tidak merasa puas atas apa yang Fang jelaskan karena masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, Fang terus saja memberikan pembelaan dan penjelasan akan hal tersebut. Lalu ketika rapat selesai dilakukan, Fang baru bisa memperlihatkan kekesalannya pada Lin. Apalagi Lin yang sengaja semakin menjahilinya. Setelah itu, Fang pun kembali ke kantornya. Kali ini ia malah mendapatkan sebuah masalah sebab kedua karyawannya ingin mengundurkan diri karena mereka tidak terlalu menyukai jabatan yang Fang berikan. Hal tersebut benar-benar membuat Fang terlihat sangat terbebani. Di malam hari, Lin menghubungi Fang untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat di esok hari karena ajakan tersebut berhubungan dengan pekerjaan. Akhirnya, Fang bersedia menerima ajakan Lin. Keesokan harinya, ternyata Lin ingin membawa Fang untuk mendesain sebuah gaun pernikahan untuk seorang pasien. Namun selama di perjalanan, Fang malah tidak terlihat bahagia sama sekali. Tak berselang lama, akhirnya mereka pun tiba di rumah seseorang. Dan orang tersebut adalah Pak Lu, suami dari pasien yang akan menjadi klien mereka. Karena Pak Lu ingin memberikan kejutan untuk istrinya. Dan dari cerita yang Pak Lu berikan pada Fang akan mampu membuat Fang memikirkan bagaimana desain yang akan ia ciptakan. Fang juga meminta waktu untuk melihat sekeliling rumah Pak Lu. Saat itu, Fang dan Lin memutuskan untuk berjalan-jalan bersama, sembari mengobrol antara satu sama lain. Bahkan Lin masih saja sempat memuji kecantikan Fang. Kemudian, Fang dan rekannya pergi ke sebuah toko kain. Kali ini tidak hanya sekedar membeli kain, namun Fang juga sampai membuat kain itu seorang diri untuk membuat warna seperti yang ia inginkan. Di malam hari, tanpa sengaja Lin melihat postingan Fang. Kecantikan Fang benar-benar membuatnya sangat terpesona. Dan perubahan sikap Lin sampai membuat Luo dan Di tidak bisa berkata-kata. Di malam berikutnya, Lin menemui Fang di kantor. Saat itu, Fang sedang sibuk mendesain gaun. Ia juga sempat memperlihatkan gambar desain yang telah dibuatnya pada Lin. Bahkan momen itu malah membuat Lin terlihat ingin terus mendekati Fang. Lin pun ikut membantu memilih desain yang Fang perlihatkan padanya. Dan tak disangka Lin malah berhasil mendekati Fang walaupun hal itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, Fang sedang bersama Wang untuk membicarakan pekerjaannya. Tetapi Lin malah langsung mengirimkan pesan pada Wang untuk mengingatkannya agar hanya membicarakan masalah pekerjaan. Padahal Wang dan Fang memang hanya membahas tentang pekerjaan mereka. Walaupun Wang tetap saja ada sedikit membicarakan tentang hubungan Fang dan Lin. Tak disangka ternyata Wang lah yang menyukai Luna. Dan hubungan antara Luna dengan Lin memang hanya sekedar rekan kerja. Tak berhenti di sana, Wang juga sempat meminta agar Fang dan Lin kembali berbaikan. Di hari berikutnya, ketika Fang bekerja seperti biasa, ia malah mendapati kedua karyawannya yang tetap ingin mengundurkan diri. Alhasil hal itu membuat Fang mengajak mereka untuk menghabiskan waktu bersama. Kali ini di pinggir sebuah danau, mereka tidak hanya makan bersama. Namun, Fang juga membicarakan banyak hal dengan mereka. Sebab apa yang telah mereka lewati selama ini bukanlah hal yang mudah. Fang juga meminta agar mereka tetap menjadi karyawannya, walaupun dengan sedikit ancaman. Beberapa hari kemudian, Fang memberikan sebuah kejutan untuk Qin sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Beruntung usaha tersebut berhasil membuat Qin merasa terharu, dan akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik seperti semula. Di sisi lain, Wang, Zhou, dan Chen sedang memasak di rumah Lin. Wang juga mengundang Fang untuk makan bersama mereka. Mengetahui hal itu membuat Lin sedikit terkejut. Padahal sebenarnya ia sangat merasa bahagia. Tak berselang lama, Fang pun benar-benar ada di sana. Dan mereka langsung berkumpul di meja makan untuk menikmati semua hidangan tersebut. Kali ini mereka semua benar-benar menikmati kebersamaan itu. Di malam hari, Lin dihubungi oleh Fang. Kali ini Fang meminta bantuan Lin untuk memberitahukan kepada Luo perihal Di yang sudah akan segera pindah ke luar negeri. Namun Lin merasa tidak tega untuk melakukan hal tersebut karena nantinya Luo pasti akan merasa sedih.
Keesokan harinya, Fang pun memutuskan untuk menemui Lin di rumahnya. Dan kali ini Fang terus saja memaksa Lin untuk memberitahukan hal tersebut pada Luo, karena Lin adalah kakak kandung Luo. Kemudian ketika Lin mengantarkan Luo pergi ke sekolah, akhirnya Luo sudah mengetahui tentang Di yang akan segera berangkat ke luar negeri. Lin juga terus-menerus bertanya apakah Luo benar-benar tidak ingin ikut mengantarkan Di ke bandara. Dan lagi-lagi jawaban Luo tetap saja sama, jika ia tidak ingin melakukan hal itu. Di hari berikutnya, tibalah waktu Di untuk berangkat ke luar negeri. Lin dan Fang juga ada di sana untuk mengantarkan kepergiannya. Sementara itu tak disangka ternyata Luo pun ada di bandara tersebut dan ia terus berusaha mencari Di. Lalu ketika Luo mengetahui bahwa Di sudah melakukan registrasi untuk masuk pesawat, Luo benar-benar merasa sedih karena ia tidak sempat bertemu dengan Di. Saat itu, Fang, Qin, dan Pei berkumpul di rumah Fang. Kali ini mereka semua sudah mengetahui kejahatan Ziyang. Bahkan Fang dan Pei juga menjadi korban dari kelicikannya. Beruntung Fang sudah tidak lagi membenci Pei. Momen tersebut pun akhirnya membuat hubungan mereka membaik. Keesokan harinya, tibalah hari untuk Fang memberikan gaun buatannya pada istri Pak Lu. Tak disangka istri Pak Lu terlihat sangat menyukai gaun itu. Dan kejutan yang sudah disiapkan oleh Pak Lu berjalan dengan begitu lancar, serta berisi dengan penuh keromantisan. Fang dan Lin juga ada di sana untuk melihat hal bahagia tersebut. Bahkan, Fang pun sampai terharu akan hal itu. Kemudian setelah acara selesai, Fang dan Lin memutuskan untuk pulang bersama. Namun tak disangka Fang malah bertemu dengan orang tua Qin. Dan momen itu membuat Fang baru mengetahui bahwa ayah Qin menderita penyakit kanker hati stadium akhir. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Fang merasa sangat terkejut. Ia juga kembali menemui orang tua Qin. Bahkan ia ikut merasa sedih akan hal itu karena hubungan mereka yang begitu baik. Tetapi ayah Qin terus saja berusaha menenangkan Fang. Tak hanya itu, ayah Qin juga meminta agar Fang tidak memberitahukan hal tersebut pada Qin. Padahal beberapa hari lagi ayah Qin akan menjalani operasi. Alhasil mau tidak mau, Fang terpaksa menuruti perintah orang tua Qin. Di sisi lain, Lin terus berusaha mengajak Luo untuk mengobrol, sebab ia memahami suasana hati Luo yang sedang bersedih. Namun Luo malah memilih untuk menginap di rumah Fang, dan kali ini mereka pun tidur bersama. Tetapi Luo terus saja menunggu pesan dari Di yang tidak kunjung ia dapatkan. Memahami perasaan Luo membuat Fang terus berusaha menghiburnya. Bahkan Luo juga memiliki keinginan untuk belajar di luar negeri. Namun hal tersebut belum ia beritahukan pada Lin. Tetapi Fang sangat mendukung semua yang Luo inginkan. Di hari berikutnya, Fang dan Luo memberanikan diri untuk menemui Lin. Namun, Luo malah dengan tega melemparkan hal tersebut pada Fang. Alhasil mau tidak mau, Fang berusaha memberitahukan Lin tentang keinginan Luo. Tetapi, Lin malah tidak setuju jika Luo belajar di luar negeri sebelum Luo menyelesaikan pendidikan SMA. Mendengar hal itu langsung membuat Luo menjanjikan sesuatu. Jika dalam ujian kali ini Luo mendapatkan hasil yang baik, maka Lin harus mengizinkannya. Beruntung, Lin menyetujui hal tersebut dan ia menjadikan Fang sebagai saksi atas perkataan Luo. Di malam hari, Fang baru saja pulang ke rumah. Sementara itu, ternyata Luo terus menunggu kepulangan Fang. Bahkan ia juga meminta Fang untuk datang menemuinya. Kali ini Luo memperlihatkan sebuah poster yang dikirimkan oleh Di. Bahkan di poster itu terdapat tanda tangan idolanya. Melihat hal itu malah membuat Lin merasa heran. Sebab hadiah yang Lin berikan tidak pernah membuat Luo sebahagia itu. Lalu ketika Fang ingin pulang ke rumah, tiba-tiba saja Lin malah menyusulnya. Lin juga terus saja ingin mengajak Fang untuk mengobrol, agar mereka bisa memiliki waktu berdua sedikit lebih lama. Keesokan harinya, Fang dan Lin sedang berjalan-jalan sembari mengobrol bersama. Saat itu, hubungan mereka berdua sudah semakin terlihat lebih membaik dari sebelumnya. Namun urusan pekerjaan Fang membuat mereka tidak bisa makan bersama. Saat itu, Fang sedang sibuk mengurus pekerjaan dengan para karyawannya. Bahkan, sampai di malam hari, Fang masih terus saja menyibukkan diri mengurus hal tersebut. Namun tiba-tiba saja Fang dikejutkan dengan keberadaan Qin yang sudah ada di rumahnya. Ternyata, Qin sedang merasa galau akibat perubahan sikap Zhou. Tak berselang lama, Zhou pun ada di sana untuk membujuk Qin agar hubungan mereka kembali membaik.
Beruntung alasan Zhou yang tengah sibuk rapat bisa dipercayai Qin, karena Lin juga membantu meyakinkan dirinya. Kemudian ketika Fang ingin beristirahat, ia terus saja mengobrol dengan Lin lewat panggilan telepon. Kali ini mereka terus saja mengobrol sampai akhirnya Fang memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Keesokan harinya Luo sedang berada di rumah Fang, dan Fang disibukkan dengan permintaan Luo yang meminta Fang untuk membuatkannya makanan. Lalu tanpa sengaja Luo malah mendapati Fang yang sedang mencari hadiah untuk diberikan pada Lin. Mengetahui hal itu membuat Luo merasa sangat excited, karena akhirnya hubungan Lin dan Fang akan kembali membaik. Kemudian ketika Luo kembali ke rumahnya, ia meminta bantuan Cendong lewat panggilan telepon untuk menjelaskan soal yang tidak Luo pahami. Mengetahui hal tersebut membuat Lin merasa begitu kesal. Di hari berikutnya, Fang dan Zhou makan bersama di sebuah restoran. Kali ini Fang merasa bersyukur karena akhirnya Qin mendapatkan laki-laki yang baik seperti Zhou. Namun masalah ayah Qin sedikit mengancam hubungan mereka, sebab Zhou harus menutupi hal tersebut dari Qin. Fang juga tidak bisa berbuat apa-apa sama seperti Zhou. Di malam hari, Fang kembali bekerja lembur untuk menyelesaikan tugasnya. Namun ia tidak seorang diri, karena salah satu karyawannya juga ada di sana. Dan kebersamaan itu membuat mereka saling mengobrol bersama. Keesokan harinya, lagi-lagi Fang terus saja mendapatkan masalah tentang plagiarisme. Mengetahui hal itu membuat Qin merasa sangat khawatir. Lin juga berusaha mencari jalan keluar, dan orang tua Fang pun ikut merasa khawatir. Namun Fang terus berupaya untuk menenangkan mereka. Padahal sebenarnya Fang tidak sekuat itu. Melihat kondisi Fang benar-benar membuat ketiga karyawannya merasa sangat prihatin. Lalu Fang memutuskan untuk menghubungi Lin. Tak disangka ternyata Lin ingin melakukan penyidikan pada Fang. Sebab masalah itu bukanlah masalah yang sepele. Walaupun Lin memang tidak mencurigai Fang sama sekali. Dan Fang juga tidak pernah menyinggung siapapun. Situasi itu pun membuat Lin merasa bersalah. Namun, Fang tidak menyalahkan Lin sama sekali. Hanya saja masalah tersebut benar-benar sangat membebani mereka berdua. Di malam berikutnya, Fang melihat Lin yang sedang termenung. Hal itu membuat Fang langsung menghubungi Lin. Dan kali ini mereka membahas tentang masalah yang menimpa Fang. Karena masalah tersebut benar-benar sangatlah rumit. Namun Lin akan terus berusaha untuk menyelesaikannya. Di hari berikutnya, ketika Fang baru saja keluar dari kantornya, ia malah mendapati Cendong yang sudah ada di sana. Dan ia ingin mengantarkan Fang pulang ke rumah. Sesampainya di depan gedung rumah Fang, Cendong memperlihatkan kepeduliannya tentang masalah yang menimpa Fang. Namun Fang terus saja menunjukkan bahwa ia baik-baik saja. Lalu tiba-tiba saja Pei menemui Fang di rumahnya. Kali ini, ternyata Pei juga mengetahui masalah yang menimpa Fang. Mereka pun sempat mengobrolkan hal tersebut. Bahkan, Pei juga akan membantu Fang untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan meminta Fang untuk mengingat rekan peserta perlombaan yang tidak berhubungan baik dengan dirinya. Tetapi, Fang tidak mencurigai orang tersebut sama sekali. Saat itu, Fang sedang menemui Kuan dengan niatan untuk memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Namun Kuan malah terlihat enggan memperdulikan Fang, apalagi Fang yang sudah terkenal sebagai seorang plagiat. Kuan juga tidak merasa jika dirinya lah penyebab dari masalah yang menimpa Fang. Namun sikap Kuan mulai membuat Fang merasa yakin jika memang ialah dalang dari masalahnya. Lalu ketika Fang ingin pergi dari sana, Lin sudah tiba di waktu yang tepat untuk mengantarkan Fang pulang. Alhasil mereka pun pulang bersama. Kemudian Lin kembali ke perusahaan untuk mengurus pekerjaannya. Kali ini Lin sedang merasa sangat bingung sebab pihak komisaris meminta Lin untuk melepaskan kerjasama dengan Fang. Zhou yang ada di sana membantu memberikan sedikit pemikirannya pada Lin jika masalah yang selalu menimpa Fang benar-benar begitu memprihatinkan. Di malam hari tiba-tiba saja Qin menemui Fang di rumahnya. Sementara itu, Lin terlihat sangat kelelahan sampai membuatnya tertidur di meja kerja. Melihat hal tersebut langsung membuat Luo memintanya untuk segera beristirahat di kamar. Keesokan harinya, Fang, Chen dan beberapa rekan yang lain sedang mengadakan rapat bersama. Kali ini mereka ingin membuat sebuah cara untuk melepaskan Fang dari berita buruk di sosial media. Namun cara yang akan digunakan tidaklah begitu disukai oleh Fang.
Sementara itu, Lin sedang melakukan konferensi pers untuk meminta maaf serta memberikan sebuah penjelasan jika karya desain Fang di dalam perlombaan tidak berhubungan dengan perusahaannya. Lin juga menegaskan bahwa ia akan memutuskan kerjasama dengan Fang jika memang Fang terbukti melakukan plagiarisme. Di sisi lain, ketika Fang sedang berada di perjalanan, ia terus saja memikirkan perkataan rekan kerja dari pihak perusahaan Lin jika masalah yang menimpa Fang sangat berpengaruh dengan perusahaan Lin. Lalu, Fang pun menemui Qin di rumahnya. Kali ini lagi-lagi Qin terus saja merasa kesal atas tindakan Lin dan ia sangat melarang Fang untuk kembali menjalin hubungan dengan Lin. Pada scene yang berbeda, Lin ingin menemui Fang di rumahnya, namun ia tidak mendapati Fang di rumah. Sampai di malam hari, akhirnya Fang pun pulang ke rumah. Sementara Lin terus mencari Fang sampai ke rumah Qin. Lalu, Fang yang sedang duduk seorang diri menerima sebuah pesan permintaan maaf dari Lin. Membaca pesan tersebut benar-benar membuat Fang merasa sangat sedih. Tak berselang lama, Lin pun ada di sana menemui Fang. Kali ini, Lin ingin menjelaskan tentang konferensi pers yang ia lakukan. Tetapi Fang sudah lebih dulu memaklumi apa yang Lin lakukan. Bahkan, Fang meminta agar mereka berdua tidak lagi menjalin kerjasama dalam hal apapun. Lalu tiba-tiba saja Lin malah meminta mereka untuk berbaikan dan kembali menjalin hubungan asmara. Karena Lin sangat membutuhkan Fang berada di sisinya. Namun, ungkapan itu malah langsung ditolak oleh Fang. Sebab mereka memang tidak bisa bersama. Walaupun sebenarnya Fang menyukai Lin. Dan Fang juga sudah memutuskan untuk lebih fokus mengembangkan karirnya. Tak disangka pernyataan itu malah membuat perasaan Lin terluka. Fang juga merasakan kesedihan yang sama di saat Lin pergi meninggalkannya. Di malam berikutnya, ketika Lin baru saja pulang ke rumah, ia malah mendapati selembar kertas yang berisi pertanyaan, "Apakah kamu merindukanku?" Mengetahui hal tersebut langsung membuat Lin memanggil Luo, sebab ia menyadari jika hal itu dilakukan oleh Luo. Alhasil, Lin meminta Luo menuliskan kalimat "I miss you", karena ia ingin menempelkan surat tersebut agar dilihat oleh Fang. Keesokan harinya, Fang yang sedang ingin pergi bekerja seperti biasa malah langsung dikerumuni oleh para wartawan. Beruntung, para karyawan Fang segera membawanya masuk ke kantor. Mereka juga terus berusaha menghibur Fang dan membuatnya kembali bersemangat, walaupun usaha mereka masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Kemudian Fang pun berkumpul dengan Qin dan Pei di rumahnya. Kali ini mereka berdua benar-benar ingin membantu menyelesaikan masalah Fang. Namun Fang masih merasa yakin jika ia bisa mengurus masalahnya seorang diri. Karena keadilan pasti selalu berada di pihak yang benar. Qin juga terus saja menyalahkan Lin dan tidak merestui jika Fang menjalin hubungan dengan Lin. Saat itu Lin sedang memandangi rumah Fang, seolah berharap jika ia bisa melihat Fang yang ada di sana. Menyadari hal tersebut langsung membuat Luo menghampirinya. Luo juga dengan tega malah menjahili Lin. Namun kejahilan Luo malah berhasil membuat Lin melihat Fang, walaupun hubungan mereka masih tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, Fang pun pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi ibu Fang malah meminta seorang peramal untuk meramal nasib Fang dari wajahnya. Tak disangka peramal itu malah memberikan pernyataan yang begitu baik tentang nasib Fang. Namun Fang tidak mempercayai hal tersebut. Ia juga mencoba menyadarkan ibunya agar tidak terus-terusan melakukan hal seperti itu. Tetapi ibu Fang benar-benar tidak mendengarkan perkataan Fang dan malah terus melakukan hal yang ia inginkan, serta mempercayai apa yang peramal tersebut katakan. Lalu tanpa sengaja ibu Fang malah melihat keberadaan Lin di sebuah rumah Fang. Hal itu langsung membuat ibu Fang merasa sangat emosi. Ia juga bergegas mengajak Fang untuk menemui Lin. Kali ini Lin menyambut kedatangan ibu Fang dengan begitu baik. Tetapi sikap ibu Fang masih saja terlihat sangat menyeramkan. Pertemuan itu pun membuat ibu mempertanyakan kebenaran perihal hubungan Fang dan Lin. Namun ibu Fang meminta Lin untuk berkata jujur. Awalnya Lin menjawab pertanyaan ibu Fang dengan sedikit terbata-bata. Bahkan ia juga tidak sepenuhnya jujur. Sampai ketika Luo pulang ke rumah, ia tanpa sengaja malah membongkar bahwa Fang dan Lin memang pernah berpacaran. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ibu Fang tidak bisa lagi menoleransi kekesalannya.
ia juga benar-benar tidak merestui hubungan mereka berdua. Bahkan Ibu Fang sampai meminta agar Lin menjauhi Fang. Mendengar semua perkataan itu hanya bisa membuat Lin terdiam tanpa memberikan respon apapun. Kemudian saat Fang dan ibunya pulang ke rumah, Ibu Fang terus saja memaksa Fang agar ia tinggal bersama ibu dan ayahnya. Tetapi Fang menolak ajakan tersebut dan masih bisa bersikap santai dalam menghadapi tingkah ibunya. Bahkan Ibu Fang juga memutuskan untuk tinggal bersama Fang karena Fang yang tidak ingin ikut pulang bersamanya. Dan kemauan ibu tersebut langsung disetujui oleh Fang. Hal itu pun semakin membuat ibu merasa kesal. Akhirnya, ia memutuskan untuk membaca semua gosip miring tentang Lin di sosial media. Hal tersebut dilakukan Ibu Fang sebagai upaya untuk membuat Fang tidak lagi menjalin hubungan apapun dengan Lin. Namun, usaha itu malah tidak terlalu berpengaruh. Sampai akhirnya Ibu Fang benar-benar akan tinggal bersama Fang selama beberapa waktu. Keesokan harinya, Lin masih saja berani memandangi rumah Fang. Menyadari hal tersebut langsung membuat Ibu Fang menutupi tirai rumah Fang. Melihat situasi itu benar-benar membuat Luo mengkhawatirkan perkembangan hubungan Lin dan Fang. Setelah itu, Fang dan ibunya memutuskan untuk pergi menemui Kuan. Kali ini Kuan masih saja enggan bertemu dengan Fang. Mengetahui perselisihan yang terjadi di antara Fang dan Kuan membuat Ibu Fang langsung berusaha membantu putrinya. Namun lagi-lagi usaha mereka masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Tetapi Fang dan ibunya tidak putus asa sama sekali. Dan tak disangka ternyata memang benar bahwa Kuanlah yang membuat tuduhan palsu perihal plagiarisme yang Fang lakukan. Tetapi Fang masih belum mengetahui dengan jelas kebenaran itu. Lalu waktu demi waktu terus saja berlalu sampai membuat Fang tertidur. Dan momen tersebut pun membuat Kuan dan Ibu Fang mengobrol bersama. Saat itu Kuan masih tidak mau mengakui kejahatan yang sudah ia lakukan. Bahkan Ibu Fang juga tidak bisa menahan amarahnya. Sebab Fang adalah anak yang polos dan tidak pernah memanfaatkan orang lain. Karena Fang memang berbakat sejak ia kecil. Ibu Fang juga memperlihatkan kekecewaannya pada Kuan. Sebab masalah yang menimpa Fang sudah membuat semua usaha yang ia bangun selama ini menjadi sia-sia. Mendengar semua perkataan Ibu Fang hanya bisa membuat Kuan terdiam tanpa berbicara satu patah kata pun. Setelah beberapa waktu, akhirnya Fang pun terbangun dan ibunya langsung mengajak Fang untuk pulang ke rumah. Di hari berikutnya, Fang kembali menemui Kuan dan kali ini Kuan dengan penuh keberanian mengakui kejahatan yang sudah ia lakukan pada Fang. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Fang marah sama sekali. Bahkan ia malah mengajak Kuan untuk bekerja sama sebab mereka adalah dua desainer mandiri. Tak berhenti di sana, Fang juga baru mengetahui sesuatu jika sebenarnya masalah yang menimpa dirinya adalah ulah Ziyang. Karena Kuan mendapatkan bukti plagiarisme palsu itu dari laki-laki tersebut. Kebenaran itu benar-benar membuat Fang tidak menyangka sama sekali. Di malam hari, Ibu Fang terus saja membantu mengurus Fang yang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ketika ibu sedang beristirahat, ayah Fang malah menghubungi ibunya sebab mereka sudah berpisah selama beberapa waktu. Alhasil, Fang meminta ibunya untuk kembali pulang ke rumah. Fang juga meyakinkan ibu jika ia dan Lin tidak akan saling berhubungan lagi. Kemudian, saat Fang keluar rumah, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan keberadaan Lin. Dan pertemuan itu membuat Fang memberitahukan tentang masalah yang akan ia atasi seorang diri. Namun, pertemuan tersebut tidak berlangsung lama karena ibu Fang sudah menghubungi dirinya. Hal tersebut langsung membuat Fang bergegas kembali ke rumah. Saat itu, Fang mendapatkan panggilan telepon dari Zhou karena Zhou sedang sangat kebingungan sebab Qin yang sudah mengetahui tentang kondisi ayahnya. Alhasil, Fang pun bergegas untuk menemui Qin. Sementara itu, Qin terus saja terlihat kuat dan baik-baik saja di hadapan ayahnya. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana dan momen itu langsung membuat Qin keluar untuk meluapkan kesedihannya. Memahami perasaan Qin membuat Fang terus berusaha menenangkan sahabatnya tersebut. Keesokan harinya, tibalah waktu operasi ayah Qin. Kali ini Qin dan yang lainnya terus menunggu di depan ruangan operasi. Beruntung operasi ayah Qin berjalan dengan lancar. Lalu Fang, Lin dan Zhou makan bersama sebagai upaya untuk menenangkan suasana hati Zhou. Namun sikap Fang pada Zhou malah membuat Lin sedikit cemburu.
Sampai akhirnya Fang pun terpaksa menyuapi makanan untuk Lin. Di malam hari, Fang dan Lin pulang bersama. Selama di perjalanan mereka terus saja saling mengobrol bersama. Sampai ketika mereka tiba di halaman gedung perumahan, Fang langsung dibuat panik karena melihat ibunya yang juga ada di sana sedang berolahraga. Alhasil Fang dan Lin bergegas untuk menyembunyikan diri. Tak disangka kebenaran Lin malah dipergoki oleh ibu Fang. Hal tersebut pun membuat ibu Fang terus mencari keberadaan Fang. Padahal Lin sudah mengatakan bahwa Fang tidak ada bersama dirinya. Beruntung, persembunyian Fang tidak diketahui oleh ibunya. Dan ketika Fang ingin kembali ke rumah, Lin masih saja sempat memeluk Fang dengan penuh kehangatan. Di hari berikutnya, Lin sedang sibuk memperbaiki koleksi sepeda motornya bersama Wang. Tetapi tiba-tiba saja Lin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hal tersebut langsung membuatnya menghubungi Fang. Ternyata Fang sedang bersama P untuk memata-matai Ziyang. Mereka juga memutuskan untuk menemui Ziyang yang sudah babak belur. Tak disangka Ziyang masih saja berani meminta bantuan mereka berdua. Padahal kedatangan Fang di sana adalah untuk meminta pertanggungjawaban Ziyang atas kejahatan yang sudah ia lakukan. Tetapi Ziyang tidak merasa bersalah sama sekali. Alhasil Fang dan Pei memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu Lin malah mendapatkan panggilan telepon dari Ziyang. Bahkan Ziyang dengan berani mengajak Lin untuk bertemu karena ia memiliki draft desain asli Fang. Namun Ziyang ingin memanfaatkan hal tersebut demi bisa mendapatkan sejumlah uang. Tak berselang lama, Fang pun menghubungi Lin. Kali ini ia meminta agar Lin tidak memperdulikan Ziyang. Tetapi Lin malah menyembunyikan kebenaran perihal Ziyang yang sudah menghubungi dirinya. Kemudian Lin pun memutuskan untuk menemui Ziyang. Kali ini Lin meminta agar Ziyang membuat sebuah klarifikasi untuk membersihkan nama Fang. Namun Ziyang malah enggan melakukan hal tersebut. Lalu Ziyang dengan keadaan mabuk memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Fang. Saat itu hanya ayah Fang seorang diri yang berada di rumah. Beruntung ada seorang tetangga yang memberitahukan kedatangan Ziyang pada ibu Fang. Akhirnya Fang dan ibunya bergegas pulang untuk menemui ayah. Di tengah perjalanan, Lin pun menghubungi Fang. Mengetahui kondisi keluarga Fang langsung membuat Lin ingin pergi untuk membantu mereka. Sementara itu, ayah Fang terus saja berusaha menenangkan Ziyang. Namun Ziyang malah dengan berani mengambil sebilah pisau. Tak berselang lama, Fang dan ibunya pun tiba di waktu yang tepat. Namun situasi tersebut benar-benar sangat menegangkan. Sebab Ziyang berada di bawah pengaruh alkohol. Beruntung, Lin berhasil menyelamatkan mereka semua. Dan membawa Ziyang ke pihak kepolisian. Tak disangka kebersamaan itu mampu membuat hubungan Fang dan Lin kembali membaik. Bahkan mereka juga mulai bersikap sedikit romantis. Keesokan harinya, Lin terlihat sangat bahagia. Chen yang menyadari hal tersebut juga sampai merasa sedikit aneh. Sementara itu, Fang sedang disibukkan dengan pekerjaannya. Lalu tiba-tiba saja Ziyang malah ada di sana. Tak disangka kedatangan Ziyang kali ini adalah untuk melakukan suatu kebaikan, yaitu dengan memberikan beberapa dokumen penting milik Fang. Tak hanya itu, Ziyang juga meminta maaf pada Fang. Tak berselang lama Lin pun ada di sana. Melihat kedatangan Lin langsung membuat Ziyang memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi Lin malah merasa kesal sebab melihat surat hutang di atas meja kerja Fang. Padahal Fang tidak membantu Ziyang sama sekali. Ia hanya sekedar membantu ibu Ziyang yang selalu bersikap baik kepada dirinya. Hal itu pun membuat Fang dan Lin menjadi saling berdebat. Sebab Lin merasa jika Fang masih menyimpan perasaan pada Ziyang. Kemudian Fang pergi menemui Quan. Kali ini Fang memberikan semua rekaman video tentang klarifikasi serta permintaan maaf Ziyang. Melihat hal tersebut benar-benar membuat Quan merasa sangat bahagia. Hubungan di antara Fang dan Quan juga begitu membaik. Bahkan akhirnya mereka berdua sudah sah melakukan kerjasama. Di malam hari ketika Luo ingin pulang ke rumah, ia malah mendapati Lin dan Zhou yang sedang dalam keadaan mabuk. Akhirnya Luo bergegas membantu Lin untuk masuk ke rumah. Namun Luo malah membawa Lin pulang ke rumah Fang. Dan keberadaan Lin di kamar Fang masih belum disadari oleh Fang. Sampai ketika Lin yang tiba-tiba saja memeluk Fang langsung membuat Fang ingin memberikannya pelajaran.
Tetapi kebersamaan itu malah membuat Fang tidak bisa melakukan banyak hal. Keesokan harinya, Fang lebih dulu terbangun dan ia sarapan bersama Luo sembari mengobrol bersama. Tak berselang lama, Lin pun keluar dari kamar Fang. Namun ia malah memakai lingering milik Fang. Melihat hal tersebut langsung membuat Luo menertawai kakaknya itu. Luo juga mengajak Lin untuk sarapan bersama mereka. Kebersamaan tersebut benar-benar membuat Lin merasa tidak nyaman sebab ia terlihat begitu malu dengan situasi itu. Tetapi Lin sempat membicarakan masalah pekerjaan dengan Fang dan hubungan di antara mereka berdua masih terlihat belum membaik seperti semula. Beberapa hari kemudian, Lin kembali memandangi rumah Fang, padahal Fang sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Menyadari tingkah Lin benar-benar membuat Fang tidak habis pikir. Lalu Lin pun menghubungi Fang. Kali ini Lin terus saja berusaha merayu Fang. Namun Fang tidak termakan dengan rayuan tersebut. Melihat tingkah mereka berdua membuat Luo tidak habis pikir sama sekali. Di malam hari, Fang, Qin dan Pei sedang berkumpul bersama. Karena Qin yang tengah patah hati akibat putus cinta. Memahami perasaan Qin hanya bisa membuat Fang dan Pei memberikan dukungan serta mendengarkan semua cerita Qin. Tak berselang lama, tiba-tiba saja bel pintu rumah Fang berbunyi. Ternyata ada seseorang yang mengantarkan sebuah paket makanan. Keesokan harinya, Fang kembali disibukkan dengan pekerjaannya dengan menemui direktur produksi untuk memproduksi sejumlah pakaian milik Fang. Namun direktur produksi tidak langsung menerima kerjasama yang diminta oleh Fang karena keterbatasan pabrik produksi mereka. Saat itu, Fang terus saja memperlakukan direktur produksi dengan sangat baik ketika mereka tiba di suatu tempat untuk mengantarkan direktur. Tak disangka, direktur produksi langsung setuju untuk bekerja sama dengan Fang. Hal tersebut benar-benar membuat Fang merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Lin sedang dalam perjalanan bersama Luo. Kali ini Lin terus saja ingin mengetahui keberadaan Fang. Akhirnya Luo pun memutuskan untuk menghubungi Fang. Ternyata Fang juga sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu Fang harus melintasi jalanan dengan hujan yang begitu deras. Tak disangka nasib buruk malah menimpa Fang karena tiba-tiba ada sebuah mobil yang membuat Fang kecelakaan. Dan di sisi lain, Lin yang sudah sampai di rumah langsung menonton siaran berita di TV. Hal itulah yang membuat Lin dan Luo menyadari bahwa Fang mengalami kecelakaan. Alhasil, Lin segera pergi menuju lokasi Fang. Sesampainya di sana, Lin langsung terburu-buru ingin melihat kondisi Fang. Sampai ia tidak mempedulikan hujan yang sangat lebat. Beruntung, Fang baik-baik saja. Bahkan, Fang juga terlihat terkejut atas kedatangan Lin. Dan Lin pun bergegas memeluk Fang dengan begitu erat. Sebab ia merasa bersyukur bahwa Fang baik-baik saja. Kemudian ketika Fang dan Lin sudah pulang ke rumah, Lin langsung membuatkan sup untuk menghangatkan tubuh Fang. Namun kali ini Lin masih saja bersikap cuek pada Fang. Akhirnya Fang pun terus berusaha membujuk Lin. Beruntung amarah Lin masih membuatnya memperlakukan Fang dengan sangat baik. Dan alasan Lin bersikap seperti itu adalah karena ia yang begitu mengkhawatirkan kondisi Fang. Lalu Fang pun beristirahat di kamarnya. Tetapi saat itu Lin masih terus berada di sisi Fang. Mereka juga sempat mengobrol bersama. Sampai akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. Bahkan Fang juga dengan berani meminta Lin untuk tetap menemani dirinya. Keesokan harinya, Fang kembali bekerja seperti biasa. Tak berselang lama, Kuan pun ada di sana. Kali ini hubungan kerjasama di antara mereka terlihat sangat baik dan berjalan dengan lancar. Namun lagi-lagi ibu Fang terus saja menghubunginya dengan meminta agar Fang bisa meluangkan waktu untuk ibunya. Padahal saat itu, ibu Fang hanya ingin membuat hubungan Fang dengan Chen Dong semakin dekat. Di sisi lain, Zhou sedang bersama Lin. Kali ini mereka tidak hanya sekedar membicarakan tentang perkembangan proyek, namun Zhou juga menceritakan perihal hubungannya dengan Qin yang sudah berakhir. Sementara itu, Fang juga sedang bersama Qin, tetapi kali ini mereka hanya fokus membicarakan tentang pekerjaan, tanpa memikirkan hubungan asmara masing-masing.
Di malam hari, Fang dan Lin sudah mulai memperlihatkan keromantisan mereka berdua, dan profesi pekerjaan yang sejalan membuat mereka terus saja saling mengobrolkan banyak hal. Lalu tiba-tiba saja ibu Fang malah ada di sana. Hal tersebut benar-benar membuat Fang menjadi sangat panik. Alhasil Fang terpaksa meminta Lin untuk bersembunyi. Tak disangka kali ini ibu Fang begitu mencurigai gerak-gerik Fang sampai membuatnya terus saja memeriksa setiap sudut ruangan rumah Fang. Bahkan Fang pun terpaksa mengeraskan suaranya agar ibu tidak memergoki tempat persembunyian Lin. Dan di sana yang bersamaan, Luo juga ada di sana. Saat itu mereka berdua benar-benar sangat berusaha membuat kecurigaan ibu Fang menghilang jika Lin memang tidak ada di rumah tersebut. Beruntung Lin berhasil secara diam-diam pergi dari rumah Fang untuk terbebas dari situasi menegangkan itu. Saat itu, Lin terus saja memperhatikan rumah Fang, dan ketika Luo kembali pulang, ia benar-benar tidak habis pikir dengan hubungan mereka berdua. Tak berselang lama, Fang pun mengirimkan sebuah pesan pada Lin, dan isi pesan tersebut berisi tentang apa yang baru saja mereka lewati bersama. Dan lagi-lagi keberadaan ibu Fang membuat Fang sangat berhati-hati dalam bertindak. Apalagi ibunya yang terus saja memperhatikan Fang. Kali ini ibu juga sempat bertanya tentang hubungan Fang dan Lin. Namun sebelum Fang memberikan jawaban apapun, ibu malah langsung melarang Fang. Karena ibu tetap tidak akan merestui hubungan mereka berdua. Walaupun Fang terus berusaha untuk membuat pandangan ibunya tentang Lin berubah. Sebab Lin adalah laki-laki yang baik dan sederhana. Tetapi ibu tidak mempercayai hal tersebut sama sekali. Akhirnya Fang memilih untuk menghindari ibunya. Keesokan harinya, Fang kembali bekerja seperti biasa. Dan di tengah kesibukan tersebut, Fang sempat mengobrol bersama Lin lewat sambungan telepon. Bahkan mereka juga terus saja bersikap romantis. Sampai membuat Chen tidak bisa menahan senyumannya. Kemudian Lin melanjutkan pekerjaannya untuk mengurus proyek baru perusahaan. Chen dan Zhou juga ada di sana bersamanya. Beruntung proyek kali ini berjalan dengan sangat lancar. Di malam hari, Lin masih berada di perusahaan dan ia terlihat sangat kelelahan. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana. Kali ini mereka benar-benar menikmati waktu itu dengan penuh keromantisan dan berciuman dengan begitu mesra. Keesokan harinya, Fang beserta semua karyawan sedang disibukkan dengan pekerjaan mereka. Lin dan Chen juga ada di sana untuk melihat perkembangan desain promosi produk Fang. Bahkan di hari itu, Fang pun merasa sangat bahagia karena akhirnya promosi produk mereka sudah bisa ditayangkan di pusat penjualan online. Beberapa hari kemudian, akhirnya semua pakaian yang baru saja diproduksi sudah sampai di tangan Fang. Sementara itu, Chen pun memberikan kabar baik pada Lin jika penjualan Fang benar-benar sangat bagus dan meningkat. Tak berselang lama, Fang pun menghubungi Lin untuk menunjukkan perasaan bahagianya. Namun, Lin selalu mengingatkan Fang agar Fang tetap tidak bersikap tinggi hati. Di hari berikutnya, Fang beserta semua rekan kerjanya makan bersama untuk merayakan keberhasilan mereka. Fang pun pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat melelahkan. Melihat hal tersebut langsung membuat Lin menjahili Fang. Dan Lin pun bergegas menemui Fang di rumahnya. Tak disangka ternyata Lin membantu membeli sebagian pakaian Fang, namun dengan nominal yang begitu banyak. Akhirnya Fang memutuskan untuk mengembalikan uang Lin. Tetapi Lin malah melarangnya. Dan lagi-lagi mereka terus saja bersikap romantis, seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara. Saat itu ketika Fang berada di perjalanan, ia malah kembali mendapatkan masalah. Karena produk pakaian yang dikeluarkan Fang membuat para konsumen menjadi iritasi. Akhirnya sewaktu Fang sudah tiba di kantor, ia langsung meminta karyawannya untuk membantu mengurus hal tersebut. Kemudian Fang pun memutuskan untuk menemui Lin di perusahaan. Kali ini Fang merasa sangat bersalah karena ternyata perusahaan Lin sudah berinvestasi padanya. Namun Fang malah membuat kerugian untuk mereka. Tetapi Lin malah berusaha menenangkan Fang. Ia juga akan membantu menyelesaikan masalah itu.
Lalu Fang pun pergi dari sana dan memutuskan untuk berjalan-jalan seorang diri. Fang juga terus ditenangkan oleh Lin lewat sebuah pesan suara. Di sisi lain, Lin dan rekan kerjanya mulai membuat rapat untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Beruntung salah satu rekan Lin memberikan sebuah saran yang cemerlang. Jika masalah itu berhubungan dengan perusahaan Yushan, maka mereka bisa dengan mudah memberikan tuntutan atas masalah tersebut. Di malam hari, Yushan sedang bersama istrinya. Tak disangka masalah yang menimpa Fang dan perusahaan Lin memanglah ulah dari Yushan. Mengetahui hal itu benar-benar membuat istrinya meminta agar Yushan menghentikan hal tersebut ketika ia sudah berhasil mendapatkan saham perusahaan Wanfeng. Pada scene yang berbeda, Fang terlihat sangat terbebani atas masalah yang menimpa dirinya. Qin juga ada di sana bersama Fang, dan mereka pun memutuskan untuk makan serta mengobrol bersama. Kemudian ketika Fang sudah pulang ke rumah dan sedang bersantai, Lin pun ada di sana menemui dirinya. Bahkan Lin langsung memeluk Fang serta tidur di pangkuannya. Kali ini Fang benar-benar ingin menyelesaikan masalahnya seorang diri karena ia tidak ingin membebani Lin dan perusahaannya. Namun Lin terus saja bersikeras ingin melindungi Fang. Keesokan harinya, Fang pergi menemui Pei. Kali ini Fang ingin meminta bantuan Pei untuk memeriksa surat permintaan maaf yang akan Fang sebarkan di media sosial. Mengetahui hal tersebut sempat membuat Pei terkejut. Pei juga tidak terlalu setuju jika Fang melakukan hal itu terlalu cepat, karena nantinya akan banyak pelanggan yang meminta ganti rugi. Namun Fang tetap merasa jika ia harus segera melakukan hal tersebut. Tak berselang lama, Qin pun ada di sana. Dan ia langsung tidak menyetujui hal yang akan Fang lakukan. Tetapi Fang tetap pada keputusannya, sampai membuat Qin dan Pei hanya bisa memberikan dukungan untuk Fang. Sementara itu, Luo yang melihat surat permohonan maaf Fang tersebar di publik membuat Luo menjadi sangat terkejut. Ia juga sempat mempertanyakan hal tersebut pada Fang. Di sisi lain, Fang terus saja mengingat kembali isi surat permintaan maafnya. Bahkan mulai terdapat banyak wartawan di depan kantor Fang. Sementara itu ternyata Lin juga sudah mengetahui tentang surat tersebut. Dan Fang masih terus berusaha bangkit bersama Quan tanpa melakukan kesalahan yang sama. Di malam hari, Lin baru saja pulang ke rumah. Melihat kondisi Lin membuat Luo mulai memperdulikannya. Luo juga berusaha memberikan semangat pada Lin. Jika di setiap masalah pasti terdapat penyelesaiannya. Lalu, Lin pun mengajak Fang untuk berjalan-jalan bersama. Kali ini mereka tetap terlihat bahagia, walaupun ada masalah di balik kebahagiaan tersebut. Namun, Lin dan Fang terus saja memberikan kasih sayang mereka masing-masing. Di malam berikutnya, Fang mendapati ayahnya yang berada di depan gedung rumah Fang. Sementara itu, Lin sedang menemui Bu Cheng. Kali ini hubungan di antara mereka berdua terlihat sangat baik. Bahkan Bu Cheng juga memberikan beberapa arahan serta saran tentang apa yang bisa Lin lakukan untuk menghadapi masalah yang sedang ia hadapi. Di sisi lain, Fang dan ayahnya saling mengobrol bersama, sebab sikap ayah yang begitu tenang membuat Fang bisa membicarakan semua hal pada ayahnya. Dan pada scene yang berbeda, ternyata Bu Cheng sudah mengetahui perihal hubungan Lin dan Fang. Hal itu pun membuat Bu Cheng ingin bertemu dengan Fang. Keesokan harinya, Lin mendapatkan sebuah kabar buruk jika Yushan mulai membeli saham-saham perusahaan Wanfeng. Dan hal itu sangat membahayakan posisi Lin, walaupun Lin memiliki 43% saham perusahaan Wanfeng. Mengetahui hal tersebut tetap saja membuat Lin terlihat sangat tenang. Saat itu, Yushan dan asistennya sudah berada di perusahaan Wanfeng untuk menemui Lin. Tak disangka kali ini Yushan sangat berani menduduki kursi direktur milik Lin. Ternyata Yushan dan Lin akan menjadi rekan kerja, sebab Yushan telah membeli saham perusahaan Wanfeng sebesar 51%. Namun Lin menolak berjabat tangan dengan Yushan, karena ia merasa jika kerjasama di antara mereka berdua tidak akan mungkin terjadi. Akhirnya saat Yushan dan Lin hanya berdua di ruangan tersebut, Yushan baru mengatakan jika sebenarnya ia memang sudah menunggu momen ini semenjak 5 tahun yang lalu. Tetapi Lin tidak merasa takut sama sekali, sebab ia akan tetap menjadi lawan bisnis Yushan.
Di sisi lain, ketika Fang sedang sibuk bekerja, ia mendapati pesan dari Zhou jika ada sesuatu yang terjadi pada perusahaan Wanfeng. Mengetahui hal itu langsung membuat Fang menghubungi Lin. Dan benar saja, Lin tengah sibuk mengurus pekerjaannya. Situasi tersebut benar-benar membuat Fang merasa sangat khawatir. Di malam hari, Lin masih berada di perusahaan dan ia benar-benar tidak beristirahat sama sekali. Sementara itu, Fang yang bertemu Luo di depan gedung rumah mereka langsung meminta agar Luo bersikap baik pada Lin, sebab Lin yang sedang memiliki sedikit masalah. Kemudian di malam berikutnya, Fang terus saja menunggu kepulangan Lin, dan ketika Lin pulang ke rumah, ia langsung memanggil Lin untuk memberikannya sebuah pelukan. Tak disangka, Lin masih saja memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Namun, Lin tidak menutupi jika tak lama lagi perusahaan Wanfeng akan dipimpin oleh Yushan. Bahkan Lin tidak akan menjadi bagian dari perusahaan itu lagi. Mengetahui hal tersebut membuat Fang ingin mengakhiri kerjasama dengan perusahaan Wanfeng. Tetapi Lin malah melarangnya. Karena hal itu masih menjadi sesuatu yang baik bagi karir Fang. Dan Lin tetap akan selalu melindungi Fang. Lalu mereka pun berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, saat Lin masuk ke rumah dan beristirahat di sofa, Luo langsung menyelimuti Lin sebab ia sangat peduli dengan keadaan kakaknya. Keesokan harinya, Lin mulai mengemasi barang-barang mereka. Bahkan semua karyawan perusahaan Wanfeng terlihat sangat sedih karena harus melepaskan kepergian Lin. Dan ketika Lin keluar dari perusahaan itu, Fang langsung menghampiri Lin. Kali ini Fang akan selalu berada di sisi Lin, walaupun Lin sedang dalam keadaan sulit sekalipun. Lalu mereka memutuskan untuk pulang bersama ke rumah Fang. Saat itu Lin memasakkan sebuah makanan untuk Fang, dan lagi-lagi mereka terus saja bersikap romantis antara satu sama lain. Di malam hari, Fang sedang menerima kedatangan beberapa pelanggan yang meminta ganti rugi pada dirinya. Melihat situasi itu sempat membuat ketiga karyawan Fang merasa khawatir. Namun Fang terus saja berusaha meyakinkan mereka semua jika mereka pasti bisa bangkit kembali dan melewati masalah tersebut dengan baik. Kemudian Fang pun pulang ke rumah. Kali ini ia mendapati Lin yang sudah menunggu kepulangannya. Mereka juga memutuskan untuk menonton film bersama dan menikmati kebersamaan tersebut dengan sangat bahagia. Di hari berikutnya, Lin mengajak Fang untuk menemui Wang karena ia ingin memperlihatkan koleksi motornya. Namun momen itu malah membuat Fang mengambil kesempatan dalam kesempitan dan akhirnya mereka pun berciuman dengan sangat mesra. Kemudian Lin juga mengantar Fang ke kantornya. Kali ini tanpa sengaja mereka melihat kebersamaan pengacara Shen dan Qin yang begitu akrab. Setelah itu, Lin mulai bertemu dengan rekannya karena Lin ingin menjual saham yang ia miliki. Tetapi usaha tersebut masih tidak membuahkan hasil sama sekali. Sampai tanpa sengaja, Lin malah bertemu dengan Cendong. Dan pertemuan itu membuat Cendong mengajak Lin untuk mengobrol bersama. Sebab Cendong sudah mengetahui tentang keadaan perusahaan Wanfeng. Saat itu, tak disangka hubungan Cendong dan Lin terlihat lebih baik dari sebelumnya. Mereka juga saling mengobrol bersama. Dan obrolan tersebut membuat Cendong menawarkan bantuan pada Lin. Sebab ia bersedia untuk menjadi konsultan keuangan eksklusif Lin. Agar memudahkan Lin untuk mendapatkan pinjaman dana. Serta menemukan orang untuk membeli saham Lin. Beruntung Lin menyetujui hal tersebut. Dan mulai saat itu mereka telah sah untuk bekerja sama. Kemudian Lin pun pulang ke rumahnya. Kali ini Luo memberikan kabar baik jika ia berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Beruntung hal tersebut benar-benar membuat Lin menepati janjinya jika ia akan mengizinkan Luo untuk sekolah di luar negeri. Bahkan Lin juga sudah mengurus semua hal perihal sekolah Luo di luar negeri. Mengetahui hal itu langsung membuat Luo merasa sangat terharu. Apalagi Lin yang sudah memikirkan semua hal tentang Luo di sana. Alhasil Luo pun berjanji untuk selalu berusaha menjadi kebanggaan Lin. Setelah itu Lin segera menghubungi Di karena ia ingin menitipkan Luo pada Di agar Di bisa menjaga Luo dengan baik. Beruntung Di memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut membuat Lin sangat mempercayakan Luo pada Di.
Keesokan harinya, Lin kembali bertemu dengan Cendong, sebab Cendong yang ingin memperlihatkan perihal institusi investasi luar negeri yang tertarik dengan saham Lin. Hal baik itu pun membuat Lin merasa sangat bahagia. Ia juga tidak gengsi untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Cendong. Di hari berikutnya, Lin pergi menemui Fang di kantor dengan membawakan sesuatu untuk Fang. Walaupun pertemuan itu sangat singkat, namun mereka berdua masih saja bisa bersikap romantis. Kemudian Fang kedatangan seorang pelanggan yang sedang mencoba pakaian yang ia desain. Tetapi Fang malah terlihat tidak fokus. Alhasil Kuan langsung mengingatkan dirinya. Lalu Fang pun mulai merevisi pakaian tersebut agar membuat pakaiannya merasa nyaman. Tak disangka ternyata pelanggan Fang sudah menyukai desainnya sejak Fang mengikuti perlombaan desain. Ia juga terus saja memuji karya-karya Fang. Setelah itu, Fang pun kembali menghubungi Lin karena ia ingin mengajak Lin untuk melihat pameran lukisan di akhir pekan. Beruntung ajakan tersebut langsung diterima oleh Lin. Lalu Fang juga mendapatkan telepon dari seseorang. Ternyata orang tersebut ingin mengundang Fang untuk menghadiri acara jamuan makan yang diadakan oleh perusahaan Yushan, sebab perusahaan Wanfeng sudah diakuisisi oleh perusahaan mereka. Mendengar undangan itu hampir membuat Fang terlihat tidak bahagia sama sekali. Kemudian, ketika jam pulang tiba, Lin sudah berada di depan kantor untuk menjemput Fang. Dan momen tersebut membuat Fang memberitahukan tentang undangan perusahaan Yushan. Tak disangka, Lin malah meminta Fang untuk menghadiri acara itu, agar Fang bisa bertemu dengan banyak orang. Sementara Lin akan mewakili Fang untuk melihat acara pameran lukisan, karena kedua acara tersebut berlangsung di hari yang sama. Keesokan harinya, Lin menghampiri Zhou yang sedang patah hati untuk kesekian kalinya, sebab ia mendengar bahwa Qin akan dinikahkan dengan pengacara Shen. Alhasil, Lin hanya bisa menemui Zhou yang sedang galau tersebut. Sampai di malam hari, akhirnya Lin terpaksa membawa Zhou pulang ke rumah, karena Zhou sedang dalam keadaan mabuk. Melihat hal itu benar-benar membuat Luo merasa geli, sebab Zhou yang frustasi akibat permasalahan cinta. Lalu saat di pagi hari, Lin sudah menyiapkan sarapan untuk Luo dan Zhou. Namun Zhou masih tidak selera makan. Alhasil Lin hanya sarapan seorang diri karena Luo juga sudah berangkat sekolah. Kemudian Lin kembali mengurus pekerjaannya untuk bertemu dengan rekan luar negeri yang akan bekerja sama dengan dirinya. Cendong juga ada di sana untuk mendampingi Lin. Dan ketika Cendong pergi untuk mengurus sedikit urusan yang lain, rekan luar negeri langsung memberikan pernyataan bahwa pihak mereka setuju untuk mengakuisisi seluruh saham milik Lin. Namun keinginan serta pemikiran mereka tidak sejalan dengan harapan Lin. Alhasil, Lin tidak menerima niat baik mereka untuk mengakuisisi sahamnya. Setelah itu, Lin pun menjemput Luo untuk pulang bersama ke rumah mereka. Kali ini mereka makan bersama dengan Fang di rumah tersebut. Kebersamaan itu dilakukan sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan Luo yang tak lama lagi akan berangkat ke luar negeri. Mereka juga saling mengobrol antara satu sama lain. Lalu ketika kebersamaan itu selesai, Lin pun memutuskan untuk mengantarkan Fang kembali ke rumah. Bahkan ketika masuk ke rumah Fang, mereka langsung berciuman dengan sangat agresif, tanpa menyadari bahwa ternyata ibu Fang juga ada di sana. Dan ia melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan. Tak berselang lama mereka pun menyadari keberadaan ibu Fang. Hal itu benar-benar membuat Fang dan Lin merasa sangat malu, sampai tidak tahu harus berbuat apa. Sementara ibu Fang langsung meluapkan emosinya karena hal tersebut. Ia juga meminta agar Lin mengantarkannya pulang ke rumah. Selama di perjalanan, ibu Fang terus saja meminta penjelasan dari Lin, sebab ibu Fang masih meragukan keseriusan Lin pada Fang karena berita yang beredar di sosial media. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Lin berusaha meyakinkan ibu Fang jika ia memang sangat menyukai dan mencintai Fang. Lin juga berjanji akan menjaga serta melindungi Fang dengan baik. Beruntung, penjelasan itu berhasil membuat sikap ibu Fang sedikit berubah. Sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah orang tua Fang. Melihat hubungannya dan ibu Fang yang sudah mulai membaik, membuat Lin merasa sangat bahagia. Lin juga memberitahukan kabar baik itu pada Fang, agar Fang merasa lebih tenang.
Saat itu Lin sedang berada di sebuah acara pameran lukisan. Lalu tiba-tiba saja terjadi sedikit keributan sampai membuat pakaiannya tersiram segelas air. Namun wanita yang menyebabkan hal tersebut malah tidak meminta maaf sama sekali. Akhirnya Lin memutuskan untuk pergi dari sana dan kali ini ia menemui Cendong di sebuah restoran sebab mereka akan bertemu dengan perwakilan investor yang baru. Tak disangka ternyata perwakilan investor itu adalah si wanita yang membuat keributan di pameran lukisan tersebut. Sementara itu, Fang sedang menghadiri acara jamuan makan perusahaan Yushan. Ia juga sempat bertemu dengan Yushan. Bahkan mereka berdua pun mengobrol bersama dengan begitu akrab. Tak berselang lama, Lin pun ada di sana untuk menjemput Fang pulang bersamanya. Lalu mereka juga sempat minum dan berdansa bersama. Keesokan harinya, Lin pergi ke suatu tempat untuk menemui Bu Cheng. Kali ini Bu Cheng ingin mengajak Lin untuk pergi ke luar kota mengurus beberapa proyek. Bu Cheng juga terus saja memuji kehebatan Lin. Walaupun saat itu, Lin sudah tidak lagi berada di perusahaan Wanfeng. Namun Bu Cheng merasa sangat yakin jika Lin pasti bisa bangkit kembali. Di sisi lain, Fang sedang bersama Yushan untuk membicarakan kerjasama mereka berdua. Lin juga sudah menyerahkan semua keputusan pada Fang, karena Lin akan menghormati keputusan Fang. Ternyata kali ini, Yushan menyarankan Fang untuk membuka sebuah toko offline. Melihat dukungan dan hal positif yang Yushan berikan pada Fang, membuatnya memberikan sebuah pertanyaan. Mengapa Yushan memilih untuk mendukung dirinya? Ternyata Yushan menyukai bakat yang Fang miliki, dan Fang sangat mirip dengan teman lamanya. Sementara itu, Lin juga sibuk mengurus kerjasamanya dengan Si. Beberapa hari kemudian, Lin sedang bersiap untuk berangkat ke luar kota. Fang juga ada di sana menemani Lin mengemasi barang-barang, dan Lin tetap meminta bantuan Fang untuk menjaga Luo. Tak hanya itu, Lin juga baru memberitahu Fang perihal kerjasamanya dengan Cendong. Mengetahui hal tersebut membuat Fang merasa begitu tenang, karena hubungan mereka berdua lebih membaik. Bahkan Fang juga sengaja mencium Lin dan membantunya memakai dasi. Lalu Fang dan Luo pun ikut mengantarkan Lin untuk pergi mengurus pekerjaannya. Di malam hari saat Fang sedang tidur bersama Luo, tiba-tiba saja ia merasa gelisah. Akhirnya Fang memutuskan untuk pergi membeli obat. Fang juga malah tertidur di ruang tamu rumah Lin dengan kondisi kesehatannya yang sangat menurun. Sampai di malam berikutnya, Fang masih merasa tidak enak badan. Alhasil ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Namun hal itu malah membuatnya dirawat di rumah sakit tersebut. Keesokan harinya, Lin terus saja menghubungi Fang, tetapi ia tidak mendapatkan jawaban apapun dari Fang. Namun saat itu, Lin hanya berpikir jika Fang masih tertidur. Alhasil, Lin memilih untuk menghubungi Luo dan memintanya agar membawakan sarapan untuk Fang. Sementara itu, kondisi Fang di rumah sakit masih terlihat sangat memburuk. Luo yang baru mengetahui bahwa Fang berada di rumah sakit merasa begitu terkejut. Tetapi Fang malah melarang Luo untuk menjenguknya. Fang juga meminta Luo untuk merahasiakan hal itu dari Lin. Di sisi lain, Qin sudah berada di rumah sakit untuk menjaga Fang. Namun ia dibuat khawatir karena dokter yang memberitahukan bahwa Fang mengidap penyakit influenza berat. Tetapi Qin tidak mengatakan hal tersebut pada Fang. Lalu di sana bersamaan kondisi kesehatan Zhou juga sedang memburuk. Bahkan ia pun akan dirawat tepat di samping ruangan Fang. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Fang dan Qin merasa sangat terkejut. Kemudian ketika Qin sedang membantu mengambil barang-barang di rumah Zhou, Zhou dan Fang terus saja mengobrol bersama. Dan obrolan tersebut membuat Fang kembali mengingat momen bersama Lin, serta kebaikan yang selalu Lin berikan untuk dirinya. Saat itu Lin kembali menghubungi Fang, namun Fang malah tidak menjawab panggilan tersebut. Zhou juga sempat ingin membangunkan Fang, tetapi Zhou malah mendapati kondisi Fang yang sedang memburuk. Alhasil ia langsung bergegas memanggil perawat. Tak berselang lama, Qin dan Luo pun ada di sana. Kali ini mereka terlihat begitu panik karena Fang yang sudah dalam kondisi koma.
Di sisi lain, Lin masih dengan serius mengadakan rapat bersama rekannya. Lalu tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari Luo, dan Luo memberikan kabar tentang kondisi kesehatan Fang yang sedang memburuk. Hal tersebut benar-benar membuat Lin bergegas pergi. Bahkan ia tidak lagi mementingkan rapat itu. Walaupun Si terus berusaha menahan Lin agar mereka tetap melanjutkan rapat tersebut. Alhasil Si memutuskan untuk menghentikan pembelian saham perusahaan Wanfeng milik Lin. Di sisi lain, Fang sudah berada di ruangan khusus. Beruntung, Fang telah sadarkan diri, namun ia masih harus menunggu beberapa waktu sampai kondisinya benar-benar pulih. Fang juga terus saja menangis karena kondisinya tersebut. Keesokan harinya, Lin pun tiba di rumah sakit tempat Fang dirawat. Tetapi Lin tidak bisa langsung menemui Fang sebab ia masih berada di ruangan khusus. Sementara itu, Fang benar-benar merasa ketakutan karena orang yang berada di sampingnya sedang dalam kondisi kritis. Bahkan ia juga telah meninggal dunia. Melihat mayat tersebut membuat Lin semakin mengkhawatirkan keadaan Fang. Beruntung, seorang perawat memberikan kabar baik tentang perkembangan kondisi Fang. Tak berselang lama, Qin pun ada di sana. Dan beberapa waktu kemudian, akhirnya Fang bisa kembali ke ruangannya. Kali ini Fang terkejut melihat kedatangan Lin. Apalagi Lin benar-benar merasa kesal karena Fang yang menyembunyikan kondisi kesehatannya dari Lin. Menyadari kesalahan itu langsung membuat Fang meminta maaf pada Lin. Lin juga segera memeluk Fang untuk menenangkannya. Sebab Lin sangat menyayangi Fang dan keberadaan Lin benar-benar membuat Fang merasa begitu bahagia. Di malam hari ketika Fang ingin beristirahat, ia malah kembali mengingat hal buruk dan membuat dirinya tidak bisa tidur dengan tenang. Di hari berikutnya, Lin terus saja memikirkan keadaan Fang. Apalagi perawat memberikan kabar bahwa Fang tidak pernah bisa tertidur di malam hari. Mengetahui hal tersebut, langsung membuat Luo mengingatkan Lin tentang hal yang sering Lin lakukan ketika Luo jatuh sakit. Mengingat hal itu segera membuat Lin meminta perawat untuk memasangkan earphone di telinga Fang. Sebab Lin yang akan menceritakan sesuatu untuk Fang agar Fang bisa tertidur pulas. Tak disangka ternyata hal tersebut benar-benar membuahkan hasil karena akhirnya Fang bisa tertidur dengan tenang. Keesokan harinya, Fang pun terbangun dengan keadaan yang lebih segar. Ia juga menikmati makanan yang dikirimkan oleh Lin. Namun kali ini mereka hanya bisa mengobrol lewat panggilan telepon, sebab penyakit Fang yang bisa menulari orang lain. Beberapa hari kemudian, Lin terus saja memandangi rumah Fang. Ia juga selalu menjenguk Fang, karena keadaan Fang sudah semakin membaik. Bahkan Lin pun membantu merapikan rumah Fang. Lalu setelah hari-hari berlalu, akhirnya Lin sudah bisa membawa Fang pulang ke rumah. Melihat cerahnya langit di siang itu membuat Fang merasa sangat terharu. Apalagi Lin juga selalu berada di sisinya. Sesampainya di rumah, Fang langsung mengobrol bersama Qin. Namun mereka malah dibuat panik karena Zhou yang tidak menerima panggilan Fang. Alhasil Qin bergegas pergi ke rumah sakit. Tak disangka Qin malah mendapatkan kabar bahwa Zhou sedang dalam keadaan kritis. Hal itu benar-benar membuat Qin merasa sangat sedih. Beruntung kabar tersebut bukanlah kabar yang benar, sebab ternyata Zhou sudah kembali pulih dan ia langsung menghampiri Qin. Momen itu pun berhasil membuat hubungan mereka berdua kembali membaik seperti sebelumnya. Saat itu Lin sedang mencuci bahan-bahan makanan. Fang juga ada di sana bersama dirinya. Namun Fang malah sedikit memuji Cendong dan membuat Lin merasa cemburu. Tak berselang lama Luo pun menghampiri mereka. Kali ini Luo memberitahukan perihal ia yang diterima di sekolah bahasa luar negeri. Tak disangka ternyata Lin sudah menyiapkan semua hal yang Luo perlukan. Mengetahui hal itu membuat Luo merasa sangat bahagia. Di malam hari, Luo mendapati Fang dan Lin yang sedang sibuk mendiskusikan barang-barang apa saja yang diperlukan Luo untuk di luar negeri nanti. Melihat hal tersebut membuat Luo memutuskan untuk membuat sebuah lukisan yang membuatnya menjadi sangat bahagia. Di malam berikutnya, Lin, Fang, Zhou, dan Qin sedang makan malam bersama. Kali ini mereka terlihat begitu bahagia dan sangat menikmati kebersamaan tersebut.
Kemudian ketika Lin sudah pulang ke rumah, ia tanpa sadar malah tertidur di samping ranjang Luo, sembari terus menggenggam tangan Luo. Menyadari hal itu langsung membuat Luo terbangun, dan ia benar-benar merasa terharu. Sampai akhirnya Luo membangunkan Lin untuk tidur bersamanya. Momen tersebut pun membuat Luo langsung memeluk kakaknya itu, sebab ia sangat menyayangi Lin. Keesokan harinya, Lin kembali bertemu dengan Si di sebuah kafe. Kali ini Lin tidak ingin membicarakan tentang kerjasama mereka yang telah gagal. Namun Lin ingin membahas perihal lukisan, karena lukisan wajah Si tidak dijual sama sekali di pameran yang pernah ia datangi. Lalu di pertengahan obrolan, tiba-tiba saja Si mengatakan bahwa ia mengetahui identitas Fang. Mendengar hal tersebut membuat Lin sedikit terkejut. Apalagi Si terus saja mengatakan bahwa masa depan Fang akan sangat cemerlang. Sementara Lin malah tidak terlalu mementingkan karirnya sendiri. Di sana bersamaan, Fang pun ada di sana dan tanpa sengaja ia malah mendengar pembicaraan mereka berdua. Alhasil, Fang langsung menghampiri mereka. Pertemuan itu pun membuat Lin memperkenalkan Fang pada Si. Kemudian setelah Si pergi meninggalkan mereka, Lin terus berusaha membuat Fang untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Walaupun hal itu tetap saja tidak bisa membuat Fang merasa tenang, sebab Lin selalu mengorbankan semua hal demi dirinya. Beberapa hari kemudian, Luo mulai mengemasi barang-barangnya. Lin juga ada di sana menemani Luo. Bahkan Lin enggan pergi meninggalkan Luo untuk pergi bekerja. Awalnya Luo terlihat baik-baik saja. Namun ketika Luo melihat lukisan yang dibuatnya, ia langsung ingin menangis. Karena tidak lama lagi, Luo akan meninggalkan kakaknya. Saat itu ketika Lin dan Fang pulang ke rumah, mereka mendapati Luo yang sudah tidak ada di rumah. Dan Luo hanya meninggalkan sebuah surat. Tak disangka surat tersebut berisi tentang pernyataan Luo yang memberitahukan jika ia sudah berangkat ke luar negeri, sebab Luo tidak menyukai adanya perpisahan. Walaupun sebenarnya Luo tetap saja merasa sedih harus berpisah dengan Lin dan Fang. Mengetahui hal itu langsung membuat Fang menghubungi Luo. Kali ini, kedua kakak Luo masih terus memperdulikannya. Namun Luo malah memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja dan bisa mengurus semua hal seorang diri. Padahal Luo tidak sekuat itu untuk benar-benar berpisah dengan mereka. Tetapi Lin menghargai keinginan Luo, walaupun Lin tetap saja mengkhawatirkan Luo. Memahami suasana hati Lin langsung membuat Fang berusaha menenangkannya. Di malam hari, Fang baru saja pulang ke rumah untuk menemui Lin sembari membawakan makanan untuk kekasihnya itu. Kali ini mereka makan dan mengobrol bersama. Tak disangka ternyata Lin masih terus saja memikirkan Luo. Padahal di sana Luo tidak seorang diri, sebab Di akan selalu menjaga Luo. Lalu tiba-tiba saja Lin malah mengajak Fang untuk tinggal bersamanya. Namun Fang belum menyetujui hal tersebut. Kemudian ketika Fang sudah berada di rumahnya, lagi-lagi Lin kembali menemui dirinya. Saat itu Fang sedang menikmati hotpot yang begitu lezat. Dan Lin malah membahas tentang ajakannya agar mereka tinggal bersama. Bahkan Lin tidak ingin pergi dari sana sebelum Fang memberikan jawaban perihal ajakan tersebut. Alhasil, Fang terpaksa sedikit memberikan ancaman agar Lin bersedia pergi dari sana. Karena Lin sangat takut pada ibu Fang. Keesokan harinya, Fang ingin menemui Yun, seorang pelukis terkenal. Tak disangka ternyata Lin juga ada di sana. Dan Lin langsung mengetahui bahwa Fang sedang ingin membantunya mendapatkan lukisan yang Si inginkan, agar Si kembali bersedia mengakui sisi saham Lin. Namun Lin sempat mengingatkan Fang jika hal tersebut tidak akan bisa dengan mudah untuk dilakukan. Tetapi Fang tetap merasa percaya diri. Akhirnya Fang bergegas menemui Yun. Kali ini Fang berusaha mengajak Yun untuk mengobrol. Fang juga secara tidak langsung berusaha membujuk Yun agar ia bersedia untuk bertemu dengan Si dan memperbaiki hubungan mereka berdua. Di sisi lain, Lin pun sedang bersama Si. Kali ini ia memberitahukan tentang usaha yang sedang Fang lakukan agar Si bisa mendapatkan kembali lukisannya. Namun, Si harus mengunjungi galeri Yun terlebih dahulu. Tak hanya itu, Lin juga tidak lupa berusaha untuk membujuk Si agar ia bersedia untuk membeli sahamnya. Sementara itu, Fang beserta beberapa rekannya mulai mempersiapkan tempat untuk Yun dan Si bertemu serta makan malam bersama. Tak disangka di saat malam tiba, Yun dan Si benar-benar ada di sana. Pada scene yang berbeda, Fang dan Lin juga sedang makan malam bersama. Saat itu mereka terus saja membicarakan perihal hubungan Yun dan Si, sebab Fang merasa jika Yun memang masih menyimpan perasaan pada Si.
Di sisi lain, Yun dan Si terus saja mengobrol bersama. Kebersamaan itu pun berhasil membuat hubungan mereka berdua membaik. Akhirnya hal baik tersebut sampai kepada Lin karena ia yang menerima pesan dari Si bahwa ia bersedia untuk kembali mengakui sisi saham Lin. Mengetahui hal itu langsung membuat Fang merasa sangat bahagia sebab usahanya benar-benar membuahkan hasil. Keesokan harinya tiba-tiba saja Yushan menemui Fang di kantornya. Kali ini hubungan kerjasama di antara mereka berdua terlihat begitu baik. Apalagi kedatangan Yushan memang untuk mengecek pekerjaan Fang. Kemudian Yushan dan Fang pergi ke suatu tempat untuk melihat lokasi yang akan dijadikan sebagai kantor baru Fang. Melihat setiap sudut ruangan lokasi tersebut membuat Fang merasa sangat bahagia. Dan ia juga merasa begitu puas. Ternyata lokasi itu adalah studio busana milik Yushan. Saat itu, Fang baru saja pulang ke rumahnya dan ia melihat Lin yang sedang membersihkan rumah. Bahkan Fang mendapati barang-barangnya yang sudah tidak ada lagi di meja kerja. Alhasil Fang langsung menemui Lin dan protes karena Lin yang dengan berani memindahkan barang-barangnya tanpa izin. Padahal Fang belum setuju untuk tinggal bersama Lin. Akhirnya Fang terus saja mengomeli Lin. Tak berhenti di sana, Fang juga sempat memberitahukan perihal Yushan yang memberikannya sebuah kantor yang baru. Mengetahui hal itu tidak membuat Lin mempermasalahkannya sama sekali. Keesokan harinya, Fang mendapati kedua orang tuanya yang sudah ada di rumah. Namun, Fang harus terburu-buru pergi untuk mengurus urusannya. Kali ini ternyata Fang pergi bersama Lin dan mereka akan menemui Bucheng. Lalu, sesampainya di sana, Lin terus saja memperlihatkan keromantisannya dengan Fang di hadapan Bucheng. Mereka juga terlihat sangat akrab walaupun baru pertama kali bertemu. Bahkan ketika Lin sedang menerima panggilan telepon, Fang langsung memuji semua kebaikan Lin di hadapan Bucheng. Sebab Bucheng juga mengetahui bahwa Lin adalah laki-laki yang baik. Kemudian Bucheng mulai mengajak Fang untuk melihat barang-barangnya karena Bucheng juga merupakan desainer senior dan tanpa sengaja Fang melihat sebuah foto putri Bucheng yang bernama Si Yu. Hal tersebut baru membuat Fang mengetahui bahwa Si Yu juga seorang desainer. Setelah itu, Fang dan Lin pun pulang bersama. Tak disangka kebersamaan mereka malah dipergoki oleh ayah Fang. Bahkan ayah Fang juga mengajak Lin untuk berkumpul bersama mereka. Sebab ibu Fang ingin mengobrol dengan Lin. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Lin merasa begitu takut. Namun mau tidak mau ia terpaksa menuruti perintah itu. Kemudian ketika Fang dan Lin beserta kedua orang tua Fang sudah berkumpul bersama, Lin langsung dibuat gugup. Apalagi ibu Fang sudah mengetahui perihal Fang yang pernah menyembunyikan penyakitnya. Hal tersebut pun membuat Lin berusaha memberikan penjelasan agar ibu Fang tidak lagi marah pada mereka berdua. Namun ibu Fang terus saja mengomeli mereka. Bahkan ketika Lin memuji Fang di hadapan orang tuanya, ibu Fang langsung tidak bisa menahan kegelian itu. Lalu, Lin dan ayah Fang pun memasak bersama. Sementara ibu Fang mulai terlihat merestui hubungan putrinya dengan Lin. Dan ketika Lin sedang memasak bersama ayah Fang terus saja memberikan beberapa saran pada Lin. Agar hubungannya dengan Fang bisa terus berjalan dengan baik. Di malam hari saat Fang ingin beristirahat, ia kembali mengingat perkataan Yushan bahwa Yushan memiliki teman baik yang mirip sekali dengan Fang. Hanya saja teman baik Yushan tersebut telah meninggal dunia. Hal itu pun langsung membuat Fang berpikir jika teman baik yang dimaksud Yushan adalah Si Yu. Di malam berikutnya, Fang memutuskan untuk bertemu dengan Yushan. Kali ini, Fang memberanikan diri untuk memberikan pernyataan bahwa ia sudah mengetahui jika studio yang diberikan Yushan padanya adalah milik Si Yu. Hal tersebut pun membuat Yushan menceritakan masa lalunya dengan Si Yu. Ternyata hubungan Yushan dan Si Yu di masa lalu sangatlah dekat. Namun di saat Si Yu sakit keras, Yushan malah tidak ada di sampingnya. Hal itu benar-benar membuat Yushan merasa begitu menyesal. Akhirnya Yushan dengan berani memohon agar Fang membantu mewujudkan impian Si Yu. Sebab Fang dan Si Yu memiliki impian yang sama, yaitu mendirikan sebuah toko eksklusif. Permintaan itu pun langsung diterima oleh Fang. Keesokan harinya, Lin sedang bersama Si dan seorang rekan kerja. Saat itu akhirnya Lin sudah sah menyerahkan semua sahamnya kepada mereka berdua.
Lalu, Lin dan Si pun mengobrol bersama di sebuah restoran. Kali ini hubungan pertemanan mereka terlihat sangat baik, apalagi Si yang mulai mengakui kehebatan Fang. Kemudian Lin dan Fang menaiki motor bersama. Kali ini Lin dibuat heran karena Fang sudah bisa mengendarai motor pemberiannya. Fang dan Lin juga menikmati kebersamaan itu di tempat favorit mereka berdua. Lalu mereka pun memutuskan untuk makan bersama di sebuah kafe. Saat itu tanpa sengaja Lin melihat sepasang kekasih yang sedang memainkan sebuah permainan. Tetapi ia malah merasa jika permainan tersebut sangatlah kekanak-kanakan. Alhasil mereka berdua hanya mengobrol bersama. Lin juga sempat mengatakan hal romantis jika ia akan selalu bersama Fang untuk melewati semua hal di hidup mereka. Saat itu, Lin sedang menemui Fang yang tengah sibuk bekerja. Bahkan Lin langsung memeluk Fang dengan begitu mesra. Lin juga ingin mengajak Fang untuk makan bersama. Namun, di saat yang bersamaan Fang malah dihubungi oleh Yushan. Sebab Yushan ingin mengajak Fang untuk makan bersama dengan kepala editor. Ajakan itu pun membuat Fang langsung menerimanya. Alhasil Lin terpaksa mengalah dan bergegas pergi meninggalkan Fang. Kemudian Lin memilih untuk menemui Wang. Kali ini, Wang sudah bisa melihat jika Lin sedang cemburu. Ternyata dugaan itu memang benar, karena Lin mulai menyesal sudah mendukung Fang untuk bekerja sama dengan Yushan. Sementara itu, Fang sudah bersama Yushan dan rekan yang lainnya di sebuah restoran. Mereka juga terlihat begitu asyik mengobrol. Setelah itu, ketika Fang pulang ke rumah, ia merasa sangat kelelahan. Lin juga melihat hal tersebut dari rumahnya. Alhasil Lin langsung menghubungi Fang. Namun, Fang malah tidak menjawab panggilan Lin. Akhirnya Lin memutuskan untuk menemui Fang. Kali ini Fang memberitahukan perihal Yushan yang akan membawanya untuk pergi ke pekan busana Milan. Mengetahui hal itu hanya bisa membuat Lin mengizinkan Fang untuk pergi. Lin juga bergegas membawa Fang untuk beristirahat di kamar. Keesokan harinya, Fang dan Pei berkunjung ke rumah Qin. Kali ini sembari makan bersama, Fang juga memberitahukan perihal Yushan yang ingin membawanya ke pekan busana. Mengetahui hal itu langsung membuat Pei dan Qin ingin ikut bersama Fang. Kebaikan Yushan pun benar-benar membuat Qin merasa sedikit curiga. Namun Fang terus saja berpikir positif jika Yushan hanya mengagumi keahliannya. Di hari berikutnya, Lin kembali bertemu dengan Yushan. Saat itu Yushan sudah mengetahui tentang Lin yang sedang menjalani bisnis baru. Tetapi hubungan mereka masih tidak terlalu baik, sebab mereka masih saja menjadi saingan bisnis. Di malam hari, Lin lebih dulu berada di restoran dan menunggu kedatangan Fang. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana dengan tergesa-gesa. Kali ini Fang benar-benar terlihat sangat sibuk. Bahkan Lin sampai tidak memiliki kesempatan untuk membicarakan hal yang penting. Fang juga terus saja fokus dengan urusannya. Hal itu benar-benar mulai membuat Lin merasa sedikit kesal. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Selama di perjalanan, Fang mulai menyadari bahwa Lin sedang marah padanya. Bahkan mereka juga saling berdebat antara satu sama lain. Lalu sesampainya di rumah, Lin terus saja merasa gelisah sampai membuatnya tertidur di sofa. Saat itu tiba-tiba saja Fang ingin menginap di rumah Qin sebab pertengkaran yang terjadi di antara dirinya dan Lin. Keesokan harinya, Fang, Qin, Pei, dan Yushan sudah bersiap untuk berangkat ke Milan. Kali ini tanpa sengaja mereka melihat seorang artis yang sangat populer. Alhasil Yushan langsung memanggil artis tersebut untuk berfoto bersama dirinya dan Fang. Bahkan Yushan juga meminta agar Fang memposting foto itu sebagai bentuk marketing mereka. Sementara itu, Lin yang melihat postingan tersebut benar-benar semakin merasa kesal. Di hari berikutnya, Lin kembali mengurus bisnis baru yang sedang ia bangun bersama rekan kerja yang lain. Walaupun Lin harus merintis bisnis itu, namun ia terlihat sangat bersemangat karena Lin tidak seorang diri. Kemudian Lin pergi untuk menjenguk neneknya yang berada di desa. Kali ini kepulangan Lin benar-benar membuat nenek terlihat sangat bahagia. Hubungan antara nenek dan cucu tersebut juga terlihat begitu baik. Di malam hari, akhirnya Fang bersama rekannya sudah tiba di penginapan. Saat itu, Qin dan Pei terus saja sibuk memilih pakaian untuk menghadiri acara di esok hari.
Di sisi lain, Lin dan nenek terus saja mengobrol bersama. Namun nenek mulai membicarakan perihal Lin yang sudah pantas untuk menikah. Tetapi Lin masih belum memikirkan hal tersebut, sebab ia ingin fokus mengembangkan bisnisnya. Momen itu pun membuat nenek mengingat kenangan bersama kakek. Hal tersebut benar-benar langsung membuat nenek merasa sedih. Di hari berikutnya, Fang, Qin, dan Pei terlihat begitu kelelahan karena mereka baru saja menghadiri acara perjamuan. Hal itu pun langsung membuat Qin ingin kembali pulang. Beberapa hari kemudian, akhirnya Fang sudah pulang ke rumah. Kali ini ia segera menghubungi Zhou untuk menanyakan keberadaan Lin. Hal tersebut baru membuat Fang mengetahui bahwa ternyata Lin sedang pulang ke kampung halamannya. Lalu, Fang pun memberanikan diri untuk menghubungi Lin. Beruntung Lin masih bersedia menjawab panggilan Fang. Namun, hubungan mereka masih belum membaik sama sekali. Keesokan harinya, Lin dibuat terkejut dengan Si yang tiba-tiba saja dipecat. Bahkan Si juga mengajak Lin untuk bergegas berangkat ke Amerika. Karena Si sudah menemukan perusahaan investor di negara tersebut. Hanya saja mereka harus bergerak cepat, sebab kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Fang berkunjung ke perusahaan baru Lin. Kali ini ia baru mengetahui kabar dari Zhou jika Lin dan Si sudah berangkat ke Amerika untuk mengurus sesuatu. Lalu ketika Fang pulang ke rumah, ia malah dibuat terkejut dengan kabar bahwa Lin sedang ingin menjual rumahnya. Pada scene yang berbeda, akhirnya Lin dan Si tiba di sebuah hotel. Saat itu mereka benar-benar sangat sibuk mengurus pekerjaan. Bahkan tanpa sadar Lin menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai di pagi hari. Sementara Si sampai tertidur di sofa tersebut. Lalu ketika Lin menghidupkan ponselnya, ia baru menerima pesan yang Fang kirimkan. Kali ini, Fang mempertanyakan alasan Lin menjual rumahnya dan mengapa Lin tidak memberitahunya tentang ia yang berangkat ke Amerika. Beruntung, Lin memberikan balasan yang baik, walaupun balasan tersebut masih belum menjawab semua pertanyaan Fang. Keesokan harinya, Fang kembali sibuk mengurus pekerjaannya. Tak berselang lama, Fang pun kedatangan karyawan baru yang akan bertugas menjadi penjahit di kantornya. Tak disangka, Fu benar-benar ahli dalam membuat jas. Bahkan jas itu bisa selesai dalam kurun waktu yang begitu singkat. Lalu Fang mengajak karyawan lamanya untuk melihat kantor baru mereka. Kemegahan serta keindahan kantor tersebut benar-benar membuat mereka merasa sangat bahagia. Dan lagi-lagi, Yushan juga ada di sana bersama mereka. Bahkan kali ini Fang dan Yushan kembali mengobrol bersama. Obrolan itu pun membuat Fang baru mengetahui bahwa Yushan dan Lin kembali bersaing dalam pengembangan teknologi. Lin juga kekurangan modal. Sampai akhirnya Si memilih untuk bergabung dengan pihak Lin dan keluar dari perusahaan Yushan. Saat itu, Fang sedang duduk seorang diri. Ia juga sempat menerima kabar dari Zhou bahwa Lin baik-baik saja. Namun melihat foto kebersamaan Lin dan Si membuat Fang terlihat sangat cemburu. Keesokan harinya, Fang kembali bekerja seperti biasa. Lalu tiba-tiba saja istri Yushan ada di sana. Kali ini Zhen ingin memesan beberapa pakaian pada Fang. Namun kedatangannya tidak hanya sekedar untuk memesan pakaian, sebab Zhen ingin mengetahui dengan jelas hubungan Fang dan Yushan, karena Yushan sangat mempedulikan Fang. Hal itu pun langsung membuat Fang menjelaskan hal yang sebenarnya, jika mereka memang hanya sebatas hubungan pekerjaan. Apalagi Fang juga memiliki seorang pacar. Melihat sikap Fang serta mendengar penjelasan yang ia berikan, berhasil membuat Zhen mengerti bahwa Fang memang gadis yang baik. Di malam hari, Lin dan Si sudah berada di perjalanan pulang. Saat itu hubungan pertemanan mereka terlihat begitu baik, apalagi mereka yang sudah menjadi rekan kerja. Lalu tiba-tiba saja Fang melihat kepulangan mereka berdua. Lin juga sempat terkejut akan kedatangan Fang. Dan ketika Si sudah pergi meninggalkan mereka, Lin langsung ingin memberikan penjelasan pada Fang. Namun Fang malah merasa jika Lin sudah tidak memperdulikan perasaannya. Alhasil, Fang pun kembali marah pada Lin. Sampai-sampai ia memposisikan hubungan mereka berdua berada di ujung tanduk. Sebelum akhirnya, Fang pergi meninggalkan Lin. Di hari berikutnya, Fang memutuskan untuk menemui Wang. Kali ini, Fang memberanikan diri untuk meminta alamat rumah nenek Lin. Melihat situasi hubungan Fang dan Lin membuat Wang berusaha sedikit memperbaikinya dengan memberikan penjelasan bahwa Lin adalah sosok laki-laki yang baik dan apa adanya.
Di sisi lain, Lin dan nenek sedang membersihkan kebun, tetapi kesehatan nenek membuat Lin meminta agar nenek beristirahat di rumah. Lalu tanpa sengaja nenek malah bertemu dengan Fang yang sedang mencari keberadaan Lin. Momen itu pun berhasil membuat Fang dan Lin kembali bertemu. Bahkan hubungan mereka berdua pun sudah membaik seperti sebelumnya. Tak berhenti di sana, Fang dan Lin juga sama-sama meminta maaf serta mengakui kesalahan mereka berdua. Kemudian, Lin bergegas mengajak Fang untuk bertemu dengan nenek. Kali ini Fang baru menyadari bahwa nenek yang baru saja ia temui adalah nenek Lin. Kebersamaan tersebut benar-benar terlihat sangat bahagia. Apalagi nenek dan bibi Zhou begitu menyukai Fang, sampai-sampai nenek memberikan hadiah sebuah gelang pada Fang. Di malam hari, tiba-tiba saja Lin malah masuk ke kamar Fang. Saat itu Lin mengajak Fang untuk mengatakan semua kejujuran yang belum pernah mereka beritahukan antara satu sama lain. Tak disangka momen itu malah membuat Lin terkejut, sebab ternyata semasa awal kuliah, Fang pernah menyukai Cendong. Namun kebersamaan mereka masih baik-baik saja, karena sepasang kekasih itu terus saling mengobrol dan bersenda gurau bersama. Keesokan harinya, Lin dan Fang memutuskan untuk kembali ke kota. Kepergian mereka pun sempat membuat nenek merasa sedikit sedih. Memahami perasaan Lin membuat Fang berusaha menenangkannya, dan mereka terus melanjutkan perjalanan tersebut. Di hari berikutnya, Lin pun bertemu dengan Qin di sebuah kafe. Kali ini Lin memberitahukan tentang niatannya yang ingin memberikan sebuah kejutan untuk Fang. Oleh sebab itu, Lin ingin meminta saran dan bantuan dari Qin. Tak disangka ternyata kejutan tersebut adalah Lin yang berniat ingin menikah dengan Fang. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk pembukaan toko baru Fang. Saat itu ada banyak sekali tamu yang berdatangan. Fang juga menyambut tamu-tamu yang hadir di sana. Dan ketika acara mulai dilakukan, Fang langsung memberikan beberapa patah kata kepada tamu yang hadir di acara tersebut. Lin juga ada di sana untuk menemani Fang. Bahkan mereka terus saja saling bermesraan. Saat itu, Fang dan Lin pun pulang ke rumah. Kali ini, Fang memberikan album lukisan milik Luo pada Lin. Melihat lukisan tersebut membuat Lin terlihat sangat bangga pada adiknya itu. Keesokan harinya, Lin mengajak Zhou untuk pergi bersamanya. Ternyata, Lin ingin mengajak Zhou untuk bertemu dengan Fang dan Qin. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Zhou merasa sangat bahagia. Di malam hari, akhirnya Zhou dan Qin menghabiskan waktu untuk mengobrol bersama. Sementara itu, Lin dan Fang berada di rumah Qin. Kali ini Lin mulai ingin memperlihatkan kekesalannya sebab Fang yang tidak memberikan oleh-oleh apapun sewaktu ia pergi ke Milan. Memahami hal tersebut benar-benar membuat Fang terus saja tersenyum. Tak berselang lama, Zhou dan Qin pun ada di sana. Karena hubungan mereka yang sedikit rumit membuat Fang dan Lin harus membantu mereka berdua. Di hari berikutnya, Fang dan Lin memutuskan untuk berjalan-jalan bersama di sebuah mall. Lin juga mengajak Fang untuk makan malam bersama, dan Si pun akan ikut bersama mereka. Sebagai bentuk ucapan terima kasih Lin pada Si. Mengetahui hal itu membuat Fang merasa sedikit cemburu. Kemudian ketika mereka pulang ke rumah, Lin langsung memasak beberapa makanan. Tak berselang lama, Si pun ada di sana, dan Fang segera menyambut kedatangan Si. Lalu mereka juga makan bersama sembari saling mengobrol antara satu sama lain. Beruntung kebersamaan itu tidak membuat Fang merasa kesal sama sekali. Keesokan harinya, Fang kembali bekerja seperti biasa. Lalu tiba-tiba saja Yushan malah ada di sana. Dan kali ini Yushan ingin meminta beberapa desain Fang, sebab aplikasi pengepasan baju online akan segera diluncurkan. Hal tersebut pun akan berpengaruh dengan bisnis Lin. Mengetahui hal itu langsung membuat Yushan memberikan penjelasan jika mau bagaimanapun, Fang memang akan menjadi saingan bisnis Lin, sebab Fang yang memutuskan untuk bergabung di perusahaan Yushan. Situasi tersebut benar-benar membuat Fang merasa kebingungan.
Di malam hari, ketika Fang sedang bersama Lin, ia segera memberitahukan perihal Yushan yang menemui dirinya. Memahami kekhawatiran Fang tentang dirinya membuat Lin langsung berusaha menenangkan Fang jika bisnisnya akan baik-baik saja. Di hari berikutnya, kedatangan Lin dan Si disambut dengan sangat meriah oleh para karyawan mereka, sebab akhirnya mereka bisa kembali bekerja sama. Namun kebahagiaan itu berubah menjadi sedikit menegangkan karena Zhou yang melihat bahwa perusahaan Wanfeng sudah resmi membuka aplikasi pengepasan baju online. Dan usaha tersebut sama halnya dengan proyek yang sedang ingin diluncurkan perusahaan Lin. Tetapi Lin masih saja bersikap sangat tenang. Di malam hari, Yushan, Lin dan Si sedang ingin makan malam bersama. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana. Melihat keberadaan Lin dan Si membuat Fang sedikit terkejut. Kali ini secara tidak langsung Yushan ingin menyombongkan diri tentang keberhasilannya meraih hasil yang bagus dari proyeknya. Dan tentunya hal itu juga atas bantuan dari Fang. Melihat situasi tersebut benar-benar membuat Fang merasa tidak nyaman. Alhasil ia memilih untuk pergi ke toilet. Tak disangka momen itu pun membuat Si menghampiri Fang sebab ia memahami perasaan Fang. Namun Si sangat percaya diri jika ia dan Lin akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisnis mereka. Namun Fang masih saja merasa bersalah. Apalagi Si yang dengan berani mempertanyakan perihal Fang yang menghargai perasaan Lin. Pertanyaan tersebut pun membuat Fang tidak bisa berkata-kata. Bahkan Fang langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka semua. Kemudian Fang memilih untuk menyendiri di pinggir danau. Tak berselang lama Lin pun ada di sana. Kali ini Fang langsung mengatakan rasa bersalahnya pada Lin jika ia tidak bisa membantu Lin seperti yang Si lakukan. Mendengar hal tersebut membuat Lin berusaha menjelaskan pada Fang jika Fang tidak perlu merasa bersalah dan memikirkan hal itu. Lin juga tidak membenci Fang sama sekali, walaupun Fang bekerja sama dengan saingannya. Sebab Lin akan selalu mendukung agar mereka berdua bisa mengembangkan karir masing-masing. Saat itu Ibu Fang berkunjung ke rumah putrinya, namun ia malah mendapati Fang dan Qin yang masih mengantuk. Tak disangka ternyata kali ini Ibu Fang memberikan kabar baik jika akhirnya ia berhasil mendapatkan informasi tentang Ibu Zhou. Bahkan Ibu Fang bersedia membantu membuat hubungan Qin dan Ibu Zhou membaik. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Fang dan Qin merasa sangat bahagia. Di sisi lain, Lin terus saja sibuk bekerja sampai melupakan waktu istirahat. Menyadari hal itu membuat Si memperdulikan Lin, karena Lin adalah seorang pemimpin yang harus selalu fresh untuk menghadapi semua hal. Si juga dengan berani mengajak Lin untuk berbelanja. Saat itu, Si membawa Lin ke sebuah toko pakaian wanita. Ternyata di sana, Si ingin membuat Lin merasakan bagaimana rasanya berbelanja. Sebab mereka sedang membuat proyek untuk orang-orang bisa menemukan pakaian yang mereka inginkan. Dan obrolan mereka benar-benar berhasil membuat Lin menyadari sesuatu hal yang begitu penting untuk keberhasilan proyeknya. Di saat yang bersamaan, Fang dan Qin juga berada di mall yang sama. Bahkan mereka pun saling bertemu. Melihat kebersamaan Lin dan Si langsung membuat Fang menjadi salah paham. Alhasil Lin bergegas menemui Fang untuk memberikan penjelasan padanya. Tetapi Qin malah tetap menyalahkan tindakan Lin, walaupun Qin mempercayai penjelasan yang Lin berikan. Lin juga terus saja berusaha membujuk Fang agar kekasihnya itu tidak lagi marah pada dirinya. Setelah itu, Lin dan Fang memutuskan untuk makan bersama di sebuah restoran. Mereka juga mulai saling mengobrol, walaupun Fang masih tetap sedikit marah pada Lin. Lalu mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Kali ini Lin memberitahukan tentang besarnya usaha yang sedang ia lakukan demi keberhasilan proyek perusahaannya. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Fang merasa sangat iba pada Lin. Karena apa yang Lin lakukan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi Lin tetap bersyukur sebab Fang selalu berada di sisinya. Keesokan harinya, Lin dengan begitu bersemangat pergi menemui Qin. Karena kali ini cincin lamaran yang ia inginkan sudah disiapkan oleh Qin. Hanya saja situasi bisnis Lin yang sedang tidak membaik membuat Qin merasa jika momen itu bukanlah waktu yang pas untuk Lin melamar Fang. Tetapi Lin masih saja merasa percaya diri dengan apa yang ingin ia lakukan. Di malam hari, Lin mendapati Fang yang sedang menikmati hotpot seorang diri. Alhasil, Lin langsung menghampiri Fang. Bahkan Lin dengan berani menggendong Fang untuk membawanya pergi dari tempat tersebut.
Kemudian mereka pun pergi menemui orang tua Fang. Saat itu Lin memberikan beberapa obat-obatan untuk ibu Fang, sebab ibu Fang yang akan berlibur dengan teman-temannya. Beruntung kehadiran Lin di keluarga tersebut mulai diterima oleh ibu Fang. Saat itu, Fang dan Lin sedang menonton film bersama. Zhou juga ada di sana dengan mereka. Hanya saja Zhou terlihat sangat panik, sebab ia mengkhawatirkan Qin yang telah berlibur dengan ibunya dan ibu Fang. Maka dari itu, Zhou harus menunggu sampai Qin memberikan kabar pada Fang, karena hubungan Qin dan ibu Zhou tidak baik sama sekali. Di sisi lain, Qin malah memberanikan diri untuk beristirahat di kamar yang sama dengan ibu Zhou. Hal itu pun langsung Qin beritahukan pada Fang jika ia sudah masuk ke dalam lubang harimau. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Zhou semakin merasa panik. Keesokan harinya, Fang dan Lin berkunjung ke rumah orang tua Fang karena ibu Fang sedang ikut berlibur bersama Qin dan ibu Zhou. Kebersamaan mereka kali ini benar-benar terlihat begitu bahagia. Lin juga menemani ayah Fang untuk bermain catur. Kemudian Lin kembali mengurus pekerjaannya. Ia pun juga memberikan nama perusahaannya sebagai PT Lin Fang Teknologi. Saat itu Lin sedang rapat bersama Zhou dan seorang rekan lainnya untuk membicarakan proyek mereka. Di malam hari, Fang dan Lin makan bersama dengan suasana yang sangat romantis. Mereka juga saling mengobrol bersama. Bahkan Fang juga memberikan hadiah yang membuat Lin menjadi sangat terpukau. Lin pun terlihat begitu tampan memakai jaket buatan Fang. Beberapa hari kemudian, akhirnya Qin dan ibu Fang pulang ke rumah. Fang juga ada di sana bersama mereka. Namun kali ini Qin masih merasa sedih, sebab usahanya untuk membuat ibu Zhou merestui hubungannya dengan Zhou tidak membuahkan hasil sama sekali. Tetapi Fang dan ibunya terus menyemangati Qin, apalagi ibu Fang bersedia membantu Qin. Tak berselang lama, tiba-tiba saja ibu Zhou menghubungi ibu Fang untuk mengajaknya makan bersama. Hal itu pun langsung membuat mereka semua merasa bahagia, karena masih ada kesempatan untuk mengambil hati ibu Zhou. Di hari berikutnya, Lin dan Si sedang menemui Pak Mo, investor perusahaan mereka. Namun Pak Mo mulai ingin berhenti untuk berinvestasi di tahap kedua proyek perusahaan Lin. Padahal Lin dan Si sudah berusaha membujuk Pak Mo. Alhasil mau tidak mau Lin terpaksa menerima hal buruk tersebut. Di sisi lain, tiba-tiba saja Fang ingin menemui Lin di perusahaannya. Tetapi ia mendapatkan informasi dari Zhou bahwa Lin sedang mengurus sesuatu bersama Si. Akhirnya Fang memutuskan untuk bertanya tentang perkembangan perusahaan pada Zhou. Keesokan harinya, Si kembali berusaha membujuk Pak Mo. Tak disangka usaha tersebut benar-benar membuahkan hasil, karena Pak Mo bersedia melanjutkan investasinya di perusahaan Lin. Kemudian Si pergi menemui Fang. Kali ini ia mengajak Fang untuk makan bersama. Ternyata Fang juga ikut andil dalam membuat Pak Mo bersedia melanjutkan investasinya di perusahaan Lin. Hal tersebut langsung membuat Si berterima kasih atas bantuan Fang. Mereka juga saling mengobrol bersama dengan memuji kehebatan satu sama lain. Di malam hari, Fang dan Lin sedang menikmati suasana malam di pinggir danau. Saat itu, Lin juga berterima kasih atas bantuan Fang, dan mereka pun saling bermesraan bersama. Saat itu, Qin sudah berada di kantor sipil untuk mengurus pernikahannya dengan Zhou. Namun Zhou malah tidak kunjung datang. Ia juga tidak membalas pesan dari Qin. Ternyata Zhou sedang mengurus pekerjaan di perusahaannya. Sementara itu, Qin masih terus saja menunggu. Dan ketika Zhou ada di sana, kantor sipil tersebut sudah berhenti beroperasi. Alhasil Zhou berusaha untuk membujuk seorang pekerja yang ada di sana agar ia dan Qin tetap menikah di hari itu juga. Tetapi ibu Zhou malah terus saja menghubunginya. Oleh sebab itu, Qin lebih memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Ternyata ibu Zhou sudah mengetahui bahwa Zhou yang diam-diam mengambil kartu keluarga untuk menikah dengan Qin. Hal itu pun membuat ibu Zhou merasa sangat marah. Di malam hari, sesampainya di rumah, Zhou langsung dimarahi oleh ibunya. Namun Zhou tetap mengembalikan kartu keluarga mereka, karena Qin yang tidak ingin melakukan hal tidak baik seperti itu.
Keesokan harinya, Qin dan Fang sudah berada di rumah orang tua Fang. Kali ini Qin langsung mendapatkan omelan dari ibu Fang atas apa yang ia lakukan. Situasi itu pun hanya bisa membuat Qin terdiam tanpa berani berkata-kata sama sekali. Di hari berikutnya, Lin sedang berada di rumah Fang. Mereka juga bermain catur bersama. Namun, Fang tidak terlalu menyukai hal tersebut, sebab ia hanya ingin Lin menemani dirinya. Alhasil, Fang langsung menjahili Lin. Kemudian ketika Fang kembali bekerja, tiba-tiba saja Yushan menemui dirinya. Tak disangka ternyata Yushan sangat memaklumi bantuan yang Fang berikan untuk Lin, karena Yushan terlihat begitu membutuhkan karya-karya Fang, sebab penjualan online toko mereka begitu baik. Di sisi lain, Qin dan Zhou dibuat terkejut melihat perubahan sikap Ibu Zhou, karena Ibu Zhou memperlakukan Qin dengan sangat baik. Ternyata semua itu disebabkan oleh Ibu Fang yang mengatakan bahwa Qin sedang mengandung. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Qin. Tetapi Zhou malah berpura-pura mengakui hal itu. Akhirnya Ibu Zhou menyetujui hubungan mereka berdua. Bahkan Ibu Zhou juga mulai mengizinkan mereka untuk menikah. Lalu ketika Zhou dan Qin keluar dari rumah tersebut, Qin langsung marah pada Zhou atas apa yang ia lakukan. Saat itu, Qin memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada Ibu Fang dan Fang. Apalagi Qin yang sudah harus segera menikah, sebab kebohongan yang sedang ia lakukan dengan Zhou. Mengetahui hal tersebut membuat Fang dan ibunya tetap mendukung Qin, karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menikah. Keesokan harinya, Fang kembali menemui ibunya untuk pergi berbelanja bersama. Namun mereka malah bertemu dengan tetangga yang begitu julid. Beruntung Lin datang di waktu yang tepat. Dan kedatangan Lin benar-benar membuat tetangga tersebut merasa terpukau. Sebab Lin adalah seorang bisnismen yang terkenal. Hal itu juga membuat Ibu Fang terlihat begitu bangga dengan Lin. Kemudian sesampainya di rumah, mereka langsung memasak bersama. Ayah Fang juga ada di sana bersama mereka. Dan kebersamaan tersebut benar-benar terlihat penuh dengan kehangatan serta kebahagiaan. Di hari berikutnya, Fang kembali bekerja seperti biasa. Lalu tiba-tiba saja Fang dihubungi oleh asisten Yushan. Dan ia diberitahukan tentang sebuah masalah. Sebab data pelanggan di toko online mereka mengalami kebocoran. Sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Namun Yushan sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Di sisi lain, Lin juga telah mengetahui tentang masalah yang sedang menimpa perusahaan Yushan. Tetapi Yushan malah ingin membawa perusahaan Lin ke dalam masalah tersebut, sebab mereka memiliki proyek yang sama. Hal itu benar-benar membuat Chen merasa sangat kesal. Namun Lin masih menghadapi hal tersebut dengan begitu tenang. Keesokan harinya, Lin menemui Fang di rumahnya. Kali ini ia mendapati Fang yang tertidur di sofa. Melihat Fang yang sangat kelelahan membuat Lin memberikan semua rasa perhatiannya pada Fang. Mereka juga saling mengobrol bersama untuk menceritakan kondisi masing-masing. Tak berhenti di sana, Fang juga ikut membantu memijat Lin. Bahkan mereka terus saja saling bersenda gurau bersama. Di hari berikutnya, Fang sudah berada di perusahaan. Namun beban masalah yang ia hadapi masih terlihat dengan sangat jelas. Beruntung rekan kerja Fang selalu berada di sisinya untuk membantu menyelesaikan semua masalah bersama-sama. Kemudian ketika Fang dan Lin sedang bersama, Lin langsung meminta Fang untuk bergabung ke perusahaannya. Sebab ia sudah mengetahui tentang masalah yang Fang hadapi. Namun Fang masih ingin berusaha menyelesaikan masalahnya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan yang Fang miliki. Apalagi Yushan juga memperlakukan Fang dengan sangat baik. Mendengar hal tersebut membuat Lin sangat menghargai keputusan Fang. Saat itu, Lin sedang melihat berita tentang perusahaan Yushan. Di sisi lain, Fang kembali mengingat tentang ajakan Lin yang memintanya untuk bergabung di perusahaan Lin. Kemudian ketika Lin baru saja selesai membersihkan diri, tiba-tiba saja Fang ada di sana. Ternyata kali ini Fang mengatakan bahwa ia merasa sangat bersyukur karena bisa bekerja sama dengan Lin dan Yushan. Dan Fang memutuskan untuk tetap berada di perusahaan Yushan. Walaupun Lin menerima keputusan Fang, namun Fang terus saja memberikan penjelasan agar Lin tidak merasa kecil hati. Beruntung keputusan tersebut masih membuat hubungan mereka berdua baik-baik saja. Keesokan harinya, Lin dan seorang rekan kerjanya sedang membahas perihal proyek mereka.
Tak disangka masalah yang menimpa perusahaan Yushan benar-benar memberikan dampak negatif pada proyek mereka, sebab para pelanggan mulai meragukan proyek yang mereka luncurkan. Di malam hari, Qin memberikan sebuah kejutan yang sangat indah untuk Zhou, karena mereka sudah menjadi suami istri. Bahkan ibu Zhou juga mulai memanfaatkan kesalahan yang mereka lakukan. Alhasil Qin langsung memberikan sebuah cincin buatannya agar Zhou memakaikan cincin itu di hari manisnya sebagai tanda cinta mereka berdua. Akhirnya hubungan mereka pun terlihat semakin bahagia dan penuh dengan cinta. Di malam berikutnya, Lin beserta semua karyawannya sedang berusaha untuk mengatasi masalah yang ada di proyek mereka. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana sembari membawakan sedikit makanan. Lalu, Fang dan Qin pun pulang bersama. Selama di perjalanan mereka terus saja saling mengobrol bersama tentang kehidupan mereka masing-masing. Keesokan harinya, Fang kembali bekerja seperti biasanya. Ia juga tidak lupa untuk menghubungi Lin yang tengah sibuk mengurus pekerjaannya. Sampai di malam hari, Lin dan semua karyawannya terus saja bekerja lembur, sampai membuat mereka menjadi sangat kelelahan. Lalu tiba-tiba saja situasi berubah menjadi begitu menegangkan. Beruntung mereka semua berhasil menyelesaikan masalah yang ada di proyek perusahaan. Hal itu pun membuat Lin dan yang lainnya merasa sangat bahagia. Saat itu Lin pun pulang ke rumah. Namun ia malah mendapati beberapa petunjuk kejutan. Akhirnya mau tidak mau Lin terpaksa mengikuti petunjuk tersebut. Ternyata Fang memberikan sebuah hadiah jas yang sangat indah. Hal itu pun membuat Lin merasa begitu bahagia. Keesokan harinya ketika Lin dan Fang bertemu, Lin langsung bersikap romantis pada Fang atas apa yang sudah Fang lakukan untuk dirinya. Kemudian Lin memutuskan untuk pergi menemui Yushan. Tak disangka Lin malah ingin membantu Yushan. Bahkan ia juga merasa jika mereka bersama-sama menguji proyek tersebut, maka akan memberikan hasil yang baik. Mendengar hal tersebut langsung membuat Yushan berterima kasih pada Lin, karena Yushan tidak menyangka sama sekali jika Lin akan sampai membantu dirinya. Alhasil hubungan mereka pun mulai lebih membaik dari sebelumnya. Setelah itu, Lin pun kembali ke perusahaan untuk memberitahukan keputusannya pada rekan kerjanya. Tak disangka semua rekan Lin benar-benar kebingungan dan sedikit tidak terima dengan keputusan Lin yang ingin membantu Yushan. Namun Lin tetap berpegang teguh pada keputusannya. Lalu ketika Lin memberitahukan hal itu pada Si, tak disangka Si malah menyetujuinya. Sebab Yushan memberikan harga yang tinggi pada proyek mereka. Tak berhenti di sana, ternyata Si juga ingin mengundurkan diri dari perusahaan karena ia ingin beristirahat dari pekerjaan yang sudah bertahun-tahun ia geluti. Keputusan itu pun langsung disetujui oleh Lin, sebab Lin menghargai keinginan Si. Di hari berikutnya, Lin dan Yushan beserta rekan kerja yang lain mulai rapat bersama. Mereka juga sudah sah menjadi rekan bisnis, sebab mulai saat itu mereka akan melakukan kerjasama. Setelah mengurus pekerjaannya, Lin langsung menikmati udara segar di pinggir danau. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana menemani dirinya. Kali ini mereka berdua terus saja saling bermesraan. Fang juga sudah mengetahui kerjasama yang Lin lakukan dengan Yushan, dan momen tersebut membuat Fang mengatakan beberapa hal yang ia sukai dari Lin. Tetapi Lin masih belum merasa jika ia adalah laki-laki baik dan bertanggung jawab. Sebab Lin masih takut jika suatu saat ia tidak bisa menjaga dan melindungi Fang. Namun, Fang akan selalu mencintai Lin. Bahkan ia terus saja merasa gemas dengan kekasihnya itu. Hal yang sama juga dirasakan oleh Lin. Sampai tiba-tiba saja Fang yang malah lebih dulu mengajak Lin untuk menikah. Situasi itu pun langsung Lin lanjutkan dengan sangat baik. Karena ia mengungkapkan semua perasaan serta keinginannya bersama Fang. Sampai akhirnya Lin lah yang benar-benar melamar Fang dengan cincin yang sudah ia siapkan. Beruntung, lamaran tersebut langsung diterima Fang dengan penuh rasa haru. Keesokan harinya, Fang kembali bekerja dengan suasana hati yang sangat ceria. Ia juga diajak oleh Yushan untuk minum kopi bersama. Kali ini mereka terus saja mengobrol antara satu sama lain. Bahkan Yushan tidak lagi gengsi untuk memuji Lin di hadapan Fang. Ia juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat pada Fang yang berhasil mendapatkan penghargaan emas desainer internasional.
Saat itu, Qin memberanikan diri untuk menemani Ibu Zhou karena hubungan di antara mereka berdua sempat kembali renggang. Beruntung usaha Qin kali ini membuahkan hasil, sebab hubungannya dengan Ibu Zhou benar-benar kembali membaik dan mereka pun makan bersama selayaknya seorang menantu dan mertua. Di sisi lain, Yushan memberikan sebuah surat yang ia tulis seorang diri untuk Zhen, sebab Yushan sudah menyesali sikap buruk yang ia berikan pada Zhen selama ini, dan Yushan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Zhen untuk menjadi suami yang lebih baik lagi. Membaca surat tersebut benar-benar membuat Zhen merasa sangat terharu. Di malam hari, Zhou, Qin, Fang beserta teman yang lain sedang menghadiri sebuah acara. Kali ini mereka terlihat sangat bahagia. Lin juga ada di sana bersama mereka. Bahkan, Lin tidak segan untuk memperlihatkan keromantisannya dengan Fang di hadapan mereka semua. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Luo dan Di pun hadir di acara tersebut. Alhasil kebahagiaan itu semakin lengkap, dan Lin langsung merayakannya dengan menari bersama Fang serta teman-teman mereka semua. Kemudian setelah Lin dan Luo pulang ke rumah, mereka pun terus saja mengobrol bersama. Tak disangka Luo berhasil meraih beasiswa, dan hal itu membuat Lin merasa sangat bangga pada dirinya. Keesokan harinya, Lin, Luo, Fang dan Di memutuskan untuk pergi menjenguk nenek. Kedatangan mereka benar-benar membuat nenek merasa begitu bahagia. Lalu mereka pun mulai menyiapkan bahan makanan bersama, sembari terus bersenda gurau. Sampai di malam hari, Fang dan Lin memutuskan untuk menikmati langit malam bersama-sama. Mereka juga saling mengobrol dengan penuh kehangatan, karena mereka berada di ruang lingkup profesi yang sama. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Lin dan Fang. Kali ini semua rekan dan kerabat mereka sudah berkumpul di ruangan tersebut. Mereka juga ikut bahagia menyaksikan pernikahan itu. Bahkan, Lin kembali mengingat pertemuan pertamanya dengan Fang dan bagaimana usaha Lin untuk bisa mendapatkan cinta Fang. Hal tersebut pun benar-benar membuat Fang merasa sangat terharu, sebab Lin masih mengenang semua hal tentang mereka berdua. Sampai akhirnya, Lin dan Fang sah menjadi pasangan suami istri. Di hari berikutnya, Qin dan Zhou sudah bersiap untuk berangkat berbulan madu. Hal itu pun terpaksa membuat mereka berpisah dengan Lin dan Fang untuk sementara waktu. Setengah tahun kemudian, saat itu Fang sedang berada di perjalanan sembari berbicara dengan ibunya lewat panggilan telepon. Kali ini, ibu Fang merasa sangat bahagia karena mengetahui bahwa Di dan Luo berhasil lulus di Universitas Stanford. Kemudian, Fang dan Lin menaiki sepeda motor bersama untuk mengunjungi tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Saat itu mereka berdua benar-benar terlihat sangat bahagia. Fang juga berterima kasih atas kebaikan yang Lin berikan pada dirinya selama ini. Hal yang sama juga dilakukan oleh Lin, karena mereka sama-sama bersyukur memiliki satu sama lain. Apalagi Fang yang akhirnya mengandung buah hati mereka. Hal tersebut semakin menambah kebahagiaan mereka berdua. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Love Designer episode 1 sampai 45. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya, dan di setiap masalah pasti terdapat penyelesaian di balik masalah tersebut. Maka dari itu, teruslah berusaha mengejar impian, walaupun harus melewati proses yang panjang untuk bisa mencapai keberhasilan, termasuk dalam mengejar cinta, karena tidak akan ada usaha yang berakhir sia-sia jika memang bisa memberikan bukti ketulusan serta kebesaran dari cinta tersebut, sampai akhirnya mendapatkan pasangan hidup seperti yang diinginkan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.